Bab 1681. Ini semakin mirip dengan situasi 3 tahun lalu. Tapi kali ini, bisakah Qiu Yingying dan Su Lei, dua gadis, memblokir pertarungan roda? Segera, giliran Tian Jiao. Qiu Yingying itu harus pandai menyerang jiwa. Jiwa itu kuat dan membuat seni sihir. Kamu bisa menghadapi Qiu Yingying selama kamu menjaga hatimu tetap diam dan menyerang dengan serangga beracun. Tuo Shuihan mengirim pesan ke sekte Tian Jiao dari Yudu. Untuk meracuni mata Tian Jiao Kaisar yang cerah, untuk tinju dingin Luo Shui, terima kasih. Lu Ming, jangan berpikir bahwa jika kamu menemukan seseorang yang ahli dalam kekuatan jiwa, aku tidak dapat menahannya. Kali ini, lihat dia mati seperti ini. Tuo Shui dingin melihat Lu Ming, mata dalam kilatan cahaya dingin. Merasakan tatapan dingin Luo Shui, mulut Lu Ming dipenuhi dengan cibiran samar. Sua. Tian Jiao, yang ingin meracuni Kaisar, melompat ke atas panggung dan langsung menantang Qiu Yingying. Autumn Yingying menginjakan kaki di platform pertempuran, berdiri di satu sisi, berdiri diam. Kedua pria itu berdiri berhadapan. Tian Jiao, yang ingin meracuni, dipenuhi aliran gas beracun. Pada saat yang sama, ada serangga beracun terbang keluar dan berputar-putar di sekelilingnya. Namun, Tian Jiao, yang ingin meracuni, tidak melakukannya, tetapi gas beracun di sekitarnya mulai mengalir ke arah Qiu Yingying. Pada saat ini, mata musim bubur Yingying berubah menjadi hitam pekat, seperti dua sumur dalam, gelap dan tak terduga. Pada saat ini, Tian Jiao, yang ingin meracuni sekte tersebut, menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah dan menjadi api penyuci Ashuro. Iblis yang tak terhitung jumlahnya melambaikan iblis dan membunuhnya. Sihir, semuanya ajaib. Tian Jiao, yang ingin meracuni sekte tersebut, berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam bahwa dia diam dan membiarkan iblis memotongnya. Iblis, bergegas lewat, seperti bayangan. Haha, percuma, ini benar-benar trik sulap. Yang sangat menggembirakan pemuda dari sekte racun, dia mendesak Zenyuan untuk menyimpan gas beracun di depannya. Saat ini, dia terpesona dan tidak bisa melihat di mana Qiu Yingying berada. Namun, selama platform pertempuran ditutupi dengan gas beracun, dengan tubuh roh biasa Qiu Yingying dan kultivasi awal 6 kali Kaisar Wu, dia tidak bisa menahannya lama. Saat ini, Qiu Yingying melangkah keluar dan mendatangi orang-orang yang ingin meracuni. Banyak orang menyaksikan dengan gugup, sebelumnya, seorang Tian Jiao dari Tian Shenzong dibunuh oleh Qiu Yingying. Kali ini, apakah akan sama seperti terakhir kali? Qiu Yingying mendatangi Tian Jiao, yang ingin meracuni, dan menusuk dengan pedang. Namun, saat ini, serangga beracun yang berterbangan di sekitar Tian Jiao, yang ingin meracuni, tiba-tiba berubah menjadi pedang perang dan membunuh Qiu Yingying. Wajah Qiu Yingying berubah, pedang panjangnya tertahan, dan tubuhnya yang lembut bergetar. Tubuhnya terguncang dan terbang keluar. Pada saat yang sama, ada gumpalan gas beracun, memanjat tubuh Qiu Yingying, merusak pelindung dan medan tubuhnya. Haha, gerakannya tidak berguna. Serangga beracun dari orang yang ingin meracuni dapat merasakan nafasnya dan menyerangnya sendiri. Wanita ini sudah mati. Di tribun, Luo Shuihan tersenyum dan menunjukkan ekspresi puas. Apakah kamu tidak takut dipukuli lagi? Lu Ming melirik Luo Shuihan. Yah, dia bagus dalam kekuatan jiwa dan bisa membuat seni sihir. Aku tidak bisa melihatnya, tapi sekarang sihir tidak berguna. Dengan kultivasinya sendiri, dia akan mati. Senyum dingin Luo Shui, sepasang ekspresi tegas. Namun saat ini, situasi medan perang berubah. Membunuh. Minuman Qiu Yingying, di matanya, meledakkan dua cahaya pedang gelap, menusuk tubuh Kaisar Tian Jiao. Tian Jiao dari Sekte Yudu mengeluarkan jeritan melengking dan huru-hara gas beracun di sekujur tubuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, Tian Jiao dari Sekte Yudu langsung jatuh dan jatuh di platform pertempuran. Mati, untuk meracuni Kaisar Tian Jiao, sangat mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Mereka hanya melihat, musim bubur Yingying minuman Jiao, ingin meracuni Zong Tian Jiao, mati, ini adalah Tian Jiao teratas. Menyentuh. Tuo Shuihan bertepuk tangan di kursi, yang memecahkan kursi dan membuat wajahnya panas. Dia baru saja mengatakan bahwa Qiu Yingying adalah jalan buntu. Saat berikutnya, Tian Jiao, yang ingin meracuni Kaisar, akan mati. Itu seperti menamparkan wajahnya. Tuo Shuihan, apakah wajahmu tidak akan membengkak? Lu Ming mencibir. Semua ini diharapkan oleh Lu Ming. Kekuatan jiwa Qiu Yingying sekarang terlalu kuat, yang setara dengan kekuatan jiwa 9 prajurit berat Kaisar Wu. Sebelumnya, Qiu Yingying hanya menggunakan kekuatan jiwa yang setara dengan kekuatan ke-7 Kaisar Wu. Baru saja, Qiu Yingying langsung mengeluarkan kekuatan jiwa terkuat dan menggunakan formula pedang ajaib. Tian Jiao, yang ingin meracuni Kaisar, tidak bisa menahannya. Dia langsung hancur dan jatuh di tempat. Dalam kompetisi berat 6 Wu Huang yang paling kuat ini, Qiu Yingying tidak terkalahkan. 3 tahun lalu, ketika Lu Ming menghadiri konferensi Dingbao, kekuatan jiwanya jauh lebih sedikit daripada Qiu Yingying. Suara menghina membuat wajah dingin Luo Shui berubah menjadi warna hati babi.
Tian Jiao dari 3 gerbang utama Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, dan Sekte Yudu diam. 1 minuman Jiao dapat membunuh Tian Jiao teratas. Bagaimana cara bertarung? Apakah itu berguna? Naik dan mati. Berapa kali kekuatan jiwa lawan meluncurkan serangan seperti itu? Mereka tidak memiliki dasar sama sekali. Autumn Yingying akan saling menyimpan cincin. Kembali ke platform, kompetisi berlanjut. Hanya ada 2 orang yang tersisa di Lembah Dewa Naga, tetapi tidak ada yang berani menantang. Segera, giliran Lembah Dewa Naga untuk menantang. Su Lei langsung melangkah ke atas panggung, dan matanya melihat salah satu Tian Jiao teratas dari Tian Shenzong. Tian Jiao teratas dari Tian Shenzong memiliki wajah yang berat. Setelah naik ke atas panggung, dia menghadapi Su Lei dengan 2 gerakan. Dia bahkan ingin bergegas ke peron dan tidak berani bertarung. Sungai Suanyin. Su Lei berbaur, dan Sungai Suanyin seperti sungai besar, menyapu satu sama lain. Tidak. Sisi lain ketakutan, cahaya meledak, dan mencoba melawan, tetapi hasilnya adalah kematian. Dia membeku sampai mati di Sungai Suanyin. Tian Shenzong telah meninggal 2 atas Tian Jiao. Brengsek. Apa yang bisa aku lakukan jika terus seperti ini? Kedua wanita di Lembah Dewa Naga benar-benar tidak normal dan tidak bisa dikalahkan. Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu, Tian Jiao dari Sekte Racun, semuanya bingung. Su Lei dan Qiu Yingying sedang menatapnya. Hanya ada satu cara untuk mati. Terutama 3 besar yang tersisa kuat, mereka paling takut, dengan bakat mereka tidak ingin mati di sini. Luming, pada pertemuan Dingbao, aku akan membiarkan Lembah Dewa Naga membayar hutang darah. Berdiri, mulut dingin Luo Shui, lalu langsung ke udara, jadi pergi. Selanjutnya, dia tidak mau melihat, hasilnya, sepertinya sudah hancur. 3 kelompok lainnya telah kehilangan keberanian dari Perang Dunia Pertama dan hanya ingin menyelamatkan hidup mereka. Selamatkan hidupmu, tentu saja, tapi sayang sekali. Bersenandung. Moyang juga bangkit tiba-tiba, diikuti oleh Luo Shui yang dingin, dan pergi. Benar saja, ketika giliran orang-orang Tian Shenzong untuk menantang, mereka mengirimkan pemain jempolan, tetapi mereka tidak menantang Lembah Naga. Mereka benar-benar menantang salah satu orang kuat tingkat atas dari Sekte Iblis Tianyu. Kemudian kedua pria itu bertarung secara simbolis dan keduanya jatuh dari panggung. Itu dicemooh oleh seluruh penonton. Banyak orang tertawa, terutama murid-murid Lembah Dewa Naga yang tidak pelit. Bab 1682 Subscribe Penatua. Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu, praktik ini jelas untuk melindungi kehidupan beberapa Tian Jiao terkuat. Jika tidak, ketika Lembah Dewa Naga menantang, Tian Jiao teratas lainnya akan mati. Kemudian ketika Sekte Iblis Tianyu tiba waktunya untuk menantang, mereka juga mengirim Tian Jiao teratas untuk menantang Tian Jiao teratas dari Tian Shenzong. Kedua pria itu juga bertarung beberapa gerakan dan jatuh dari panggung. Dengan cara ini, Tian Shenzong, Tian Jiao teratas dari Sekte Iblis Tianyu, semuanya gagal. Hahaha, apa yang mereka lakukan? Apakah anak-anak tinggal bersama? Di tribun, Tian Cui tertawa, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Kakak bela diri, kamu tidak tahu. Orang-orang ini menggertak yang lembut dan takut pada yang keras. Ketika mereka melihat bahwa mereka pandai menggertak, mereka akan diintimidasi dengan segala cara. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak saingan, mereka takut mati. Untuk melindungi hidup mereka, cara apa yang tidak bisa digunakan? Salju membekukan hati untuk mengikuti jalan. Tidak heran yang ajaib itu, Luo Shuihan berlari sangat cepat, kurasa aku tidak bisa duduk. Tian Hamer menyeringai. 2 orang menyanyikan lagu dan duel, sehingga Dewa Surga, popularitas keluarga iblis alam semesta hampir memuntahkan darah. Tapi tidak ada kata untuk membantah. Ini benar-benar memalukan. Kali ini, wajah beberapa keluarganya benar-benar dipermalukan, bahkan lebih memalukan dari 3 tahun lalu. 3 tahun lalu masih terjadi perang, namun kali ini Lian Zhan tidak berani berperang. Ada yang harus kulakukan, aku pergi dulu. Aku juga pergi dulu. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Iblis Tian Shenzong dan Tianyu tidak dapat duduk dan pergi satu persatu. Sayang sekali untuk tetap tinggal. Orang-orang di Lembah Naga, satu persatu, sangat nyaman, hanya merasa pikiran terbuka dan idenya jernih. Kali ini, Lembah Dewa Naga tidak mati, tetapi membunuh begitu banyak Tian Shenzong Tian Jiao, memaksa pihak lain untuk bertarung, terlalu keren. Lebih banyak orang tahu bahwa itu adalah Luming. Semua ini karena Luming. Jika Luming tidak mengeluarkan jimat itu, mereka akan mati ketika menjadi sasaran 3 sekte. Selain itu, Su Lei dan Qiu Yingying juga dibawa oleh Luming dan bergabung. Tak disangka, Su Lei dan Qiu Yingying begitu mengerikan. Kali ini, sulit mengalahkan para dewa dan iblis, dan meracuni ketiganya. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Ketika datang ke Sekte Yudu, tidak ada Tian Jiao teratas. Satu-satunya, yang meninggal di tangan Qiu Yingying, mengirim satu Tian Jiao secara acak untuk menantang sekte lain. Tidak ada ketegangan tentang tantangan berikutnya. Setiap kali giliran Lembah Dewa Naga untuk menantang,
pasti ada satu orang yang dibunuh oleh Tian Shenzong dan 3 sekte lainnya. Dengan cara ini, 3 sekte besar tidak memiliki keinginan untuk bertarung, dan mereka langsung saling menantang. Setiap kali mereka datang, mereka kehilangan kedua sisi. Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan mereka. Dengan cara ini, sampai ke belakang, Tian Shenzong, Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Yudu disingkirkan terlebih dahulu. Proses ini sangat mirip dengan 3 tahun lalu. Namun, kali ini, Tianjiao teratas yang tersisa dari sekte lain tidak dapat mengguncang Su Lei dan Qiu Yingying. 3 tahun lalu, Lu Ming adalah satu orang, dan pada saat itu, pencapaian Lu Ming hanyalah 4 kali lipat dari Wu Huang. Mereka bisa bertarung dengan roda. Tapi kali ini, Su Lei dan Qiu Yingying adalah 2 orang, dan mereka bisa bergiliran beristirahat. Efek kekacauan mobil tidak terlalu baik. Pada akhirnya, Tianjiao itu tidak punya pilihan selain berbicara dengan Qiu Yingying dan Su Lei, mengatakan bahwa mereka baru saja bertengkar, dan kemudian mereka dikalahkan satu persatu. Usai kompetisi, sepertinya sangat membosankan, karena tidak ada ketegangan. Akhirnya, di atas panggung, hanya tersisa Su Lei dan Qiu Yingying. 3 tahun kemudian, Lembah Dewa Naga sekali lagi memenangkan pertemuan Dingbao, dan tidak ada yang kalah, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Penatua dari Tian Shenzong, dengan wajah hitam seperti arang hitam, memberi Su Lei dan Qiu Yingying 7 pil Huangyu, dan pergi bersama murid Tian Shenzong dengan warna abu-abu. Sekte Iblis Tianyu, untuk meracuni sekte, juga demikian, semuanya ditinggalkan dengan cemas. Tetua dari Tanah Suci Lembah Dewa Naga berjalan keluar dan tidak bisa menutup senyumnya. Di akhir pertempuran, Lembah Naga kembali ke langit dan bumi. Adik laki-laki Lu Ming, 7 hari kemudian, kamu harus berhati-hati. Yang jahat dan Luo Shui yang dingin akan ditujukan padamu. Purple Maple agak khawatir. Tidak ada salahnya. Lu Ming tersenyum. Semua kembali ke kamar masing-masing untuk mempersiapkan pertemuan Dingbao 7 hari kemudian. Lu Ming juga pergi ke kamarnya, tetapi sebelum dia sampai di kamarnya, seorang murid dari Lembah Naga datang untuk melapor kepada Lu Ming bahwa seseorang ingin menemuinya. Lu Ming sedikit penasaran. Siapa ini? Ada hutan bambu yang tenang di gunung belakang Lembah Dewa Naga. Saat Lu Ming menginjak hutan bambu ini, matanya bersinar. Di depannya, seorang wanita berbaju putih berdiri di rimbunan bambu seperti bidadari dalam lukisan. Xian Yanjun. Meskipun Xian Yanjun dan Xian Yanxing terlihat hampir sama, Lu Ming masih bisa mengenali sekilas. Lu Ming tidak menyangka bahwa Xian Yanjun yang mencarinya. Xian Yanjun, lama tidak bertemu. Lu Ming melangkah maju dan berbicara dengan lemah. Sudah hampir 6 tahun sejak Tian Shenzong dan sekte lainnya pergi ke kelompok daratan Shengsu untuk merekrut murid. Xian Yanjun dipilih oleh sekte Tianshan dan datang ke Yuanlu. Sudah hampir 6 tahun mereka tidak bertemu. Xian Yanjun tiba di Yuanlu 2 tahun lebih awal dari mereka. Selama bertahun-tahun, Xian Yanjun tidak muncul, tetapi sekarang dia muncul untuk mencari Lu Ming. Apa masalahnya? Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sudah tahu tentang Tanah Tuhan. Xian Yanjun berkata dengan senyum tipis. Mata Lu Ming bersinar terang, menatap Xian Yanjun dan berkata, apakah kamu mengirim seseorang ke Tanah Suci? Ya, tapi jangan khawatir, aku tidak ikut campur dalam urusan Tanah Shen Huang. Lagi pula, Tanah Shen Huang terlalu kecil untuk diperjuangkan. Bagus juga keluarga Xie berakhir seperti itu. Xian Yanjun berbisik. Oh, untuk itulah kamu datang kepadaku. Lu Ming sedikit lega dan bertanya. Tentu saja tidak, aku datang kepadamu karena anak Tuhan. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia tentang anak Tuhan. Kata Xian Yanjun. Mata Lu Ming berkedip dan tidak membuka mulutnya. Dia menatap Xian Yanjun. Lu Ming, aku memberitahumu, Shen Zi telah menembus ranah Mingsheng Dacheng belum lama ini. Xian Yanjun melanjutkan. Oh. Hati Lu Ming tergerak, dan Shen Zi benar-benar berhasil menerobos. Terlebih lagi, Shen Zi juga memupuk semacam keterampilan rahasia. Jika pecah, itu dapat meningkatkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Xian Yanjun melanjutkan. Kenapa kau mengatakan itu padaku? Lu Ming bertanya. Bagaimana mungkin Xian Yanjun tiba-tiba berbaik hati menceritakan rahasia Shen Zi? Kamu harus tahu bahwa Xian Yanjun juga orang dari Tian Shenzong, dan dia juga putri suci dari Tian Shenzong. Awalnya, Lu Ming baru saja datang ke Yuanlu dan memasuki ranah rahasia Kaisar Chang. Xian Yanjun juga meminta orang untuk membunuhnya. Sekarang dia akan berbaik hati mengingatkannya dan memberitahunya rahasia Shen Zi. Lu Ming tentu saja ragu. Dalam kalimat itu, Tanah Shen Huang terlalu kecil. Sekarang, kita harus melihat Changzhou dan bahkan seluruh Yuanlu. Pada saat ini, mata Xian Yanjun meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, dan berkata, melakukan semua ini, pertama-tama, adalah untuk mengendalikan Sekte Dewa Surga, tetapi dengan Putra Tuhan, aku menambah kesulitan. Bab 1683 Subscribe Penatua. Lu Ming mengerti. Xian Yanjun sangat ambisius sehingga dia ingin mengendalikan Sekte Dewa. Namun, untuk mengendalikan Tian Shenzong, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyingkirkan Shen Zi,
karena Senzi adalah calon pemimpin Tian Shenzong berikutnya dengan suara yang sangat tinggi. Dengan adanya Senzi, akan lebih sulit bagi Xian Yanjun untuk mengendalikan Tian Shenzong. Dia ingin memanfaatkan tangan Lu Ming untuk menyingkirkan Senzi, jadi dia datang untuk memberitahu Lu Ming rahasianya. Aku hanya setengah suci sekarang, dan anak Tuhan sudah sukses besar Ming dan bijak. Aku khawatir aku bukan saingan anak Tuhan. Bahkan jika kamu memberitahuku ini, aku takut tidak berguna. Lu Ming menatap Xian Yanjun. Kamu bisa keluar dari keluarga kecil di tanah Shen Huang, dan akhirnya menyatukan Shen Huang, membuat aliansi naga, dan bahkan tuan dari kelompok daratan Shengsu semuanya dibunuh olehmu. Lu Ming, aku percaya bahwa putra dewa bisa tidak sampai padamu. Xian Yanjun membuka mulutnya. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Gadis ini, ambisi yang besar. Mata Lu Ming berkilat, tetapi aku harus mengatakan bahwa berita Xian Yanjun sangat bermanfaat bagi Lu Ming. Senzi telah menembus Ming Sheng Dacheng, tetapi juga memiliki skill rahasia, yang dapat mengeluarkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Lu Ming memiliki banyak kontak dengan seni rahasia semacam ini yang menghancurkan kekuatan tempur dalam waktu singkat. Namun, keterampilan dan sarana rahasia itu hanya berguna ketika tingkat kultivasi rendah. Sekarang, keterampilan rahasia itu tidak berguna. Dengan cara ini, Lu Ming dipersiapkan dalam pikiran. Jika tidak, pihak lain akan tiba-tiba meledak. Terburu-buru, aku khawatir itu akan berbahaya. Ming Sheng Dacheng. Secercah cahaya melintas di mata Lu Ming dan kemudian kembali ke kamar. Setelah memasuki peta pegunungan dan sungai, Lu Ming mengeluarkan setumpuk lunas dan mulai melahap dan menyempurnakannya. Tumpukan lunas ini adalah kerangka 3000 kg naga besar milik Lu Ming, dan esensinya terjaga dengan sangat baik. Waktu, hari demi hari, sebentar lagi, waktu pertemuan Dingbao akan tiba. Dan Lu Ming, juga akhirnya 3000 jin lunas, semuanya disempurnakan. Tidak cukup. Lu Ming menghela nafas sedikit. Setelah semua 3000 tulang naga jin tingkat daseng disempurnakan, roh Lu Ming masih belum berevolusi, dan masih merupakan tubuh roh tingkat rendah. Evolusi roh surga membutuhkan esensi naga, di luar imajinasi. Energi esensi yang sangat besar disimpan dalam tubuh Lu Ming, tetapi tidak terakumulasi ke tahap evolusi. Setelah itu, kita perlu memurnikan esensi naga yang lebih asli, dan energi itu akan keluar untuk mencapai evolusi. Pertemuan Dingbao, itu datang. Lu Ming bangkit dan menggambar gunung dan sungai. Segera setelah kamu keluar dari gambar gunung dan sungai, kamu bertemu Tian Cui dan Suen Yingxin, serta Su Lei, Qiu Yingying, Qiu Hao, dan, tentu saja, Lu Xiangxiang, seorang gadis kecil. Adik laki-laki ke-9, kamu akhirnya keluar dari kebiasaan. Pertemuan Dingbao akan segera dimulai. Ayo pergi dan bertemu orang lain. Jalan Tian Cui. Bagus. Lu Ming mengangguk, dan rombongan terbang ke ruang terbuka. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa sudah ada banyak orang di sini. Di tengah ruang terbuka, ada orang yang ikut serta dalam pertemuan Dingbao. Lu Ming, Tian Hammer dan Suen Yingxin terbang untuk bergabung dengan kerumunan. Adik Lu Ming. Purple Maple dengan ramah mengangguk pada Lu Ming. Yang lain juga menyapa Lu Ming, yang membalasnya dengan senyuman. Tentu saja, ada juga mata dingin yang menatap Lu Ming, seperti pinus perak. Mereka dikelilingi oleh orang-orang, semuanya adalah murid lembah Dewa Naga, dan bahkan para tetua. Kakak bela diri kedua, dan kakak bela diri ketiga. Mata Lu Ming menyapu, menemukan 2 kakak laki-laki Gunung Long Yuan, 3 kakak laki-laki bela diri yang Tianzong semuanya masuk. Mereka mengangguk dan tersenyum pada Lu Ming. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah ungu melangkah ke udara. Di sampingnya, ada beberapa lelaki tua lainnya, semuanya menghembuskan nafas panjang. Tuan Lembah Naga Ungu. Seseorang berseru. Mata Lu Ming juga merupakan koagulasi. Tidak menyangka, kali ini Master Lembah Naga Ungu secara pribadi. Di antara 7 lembah-lembah Dewa Naga, Lembah Naga Ungu tidak diragukan lagi menempati peringkat 3 teratas. Tuan Lembah Naga Ungu juga merupakan ahli langka di Lembah Dewa Naga. Pertemuan Dingbao ini, dipimpin oleh aku, kamu harus melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kemuliaan Lembah Dewa Naga. Semua orang yang telah berkontribusi pada pertemuan Dingbao akan dihargai tinggi. Tentu saja, jika kamu dihadapkan pada kehidupan dan krisis kematian, aku harap kamu mengutamakan kehidupan. Apakah kamu mengerti? Tuan Lembah Naga Ungu mendarat di depan mereka dengan suara nyaring. Memahami. Orang-orang menanggapi. Nah, sekarang pergilah. Pemimpin Lembah Naga Ungu, Yan Ba, dan beberapa tetua lainnya, pertama-tama melayang ke udara, diikuti oleh Lu Ming dan yang lainnya, dan kemudian diikuti oleh sejumlah besar murid Lembah Dewa Naga, semuanya pergi untuk menonton. Lokasi pertemuan Dingbao berada di puncak Gunung Changshan. Di sini, ada platform pertempuran yang sangat besar dan tak tertandingi, dikelilingi oleh deretan kursi, sangat besar, dapat menampung ratusan ribu orang sekaligus. Saat Lu Ming dan keluarganya tiba, beberapa keluarga sudah tiba. Lembah Dewa Naga secara acak memilih tempat duduk, dan mendarat, penuh dengan ribuan orang, tetapi hanya menempati area kecil. Kemudian,
klan lain, satu persatu, datang, dan jumlahnya sangat banyak. Setiap klan memiliki hampir ribuan orang. Satu-satunya pengecualian adalah sekolah pedang hidup dan mati. Semuanya berjumlah kurang dari 100 orang. Jumlah sekte pedang hidup dan mati kecil. Sua, sua. Suara langit pecah terdengar, dan semua gerbang leluhur datang. Sekte Iblis Tianyu, Sekte Tianshan, Del. Begitu Sekte Iblis Tianyu datang, mata Luming melupakan masa lalu, dan kemudian secerca kekecewaan melintas. Aku tidak melihat Xie Nianxing. Moyang menatap Luming dengan mata dingin dan senyum muram di wajahnya. Ke arah Tian Shenzong, dingin Luo Shui juga menatap Luming, dan matanya dingin dan tak tertandingi. Dengan baik. Luming melihat Xie Nianjun, tapi agak terkejut, karena Xie Nianjun duduk di posisi penonton, bukan posisi kontestan. Xie Nianjun, tidakkah kamu akan bersaing? 7 hari yang lalu, ketika Luming bertemu Xie Nianjun, dia samar-samar merasa bahwa kultivasi Xie Nianjun sangat mendalam, setidaknya setengah suci, dan bahkan lebih kuat dari Luming. Namun, Xie Nianjun menyamarkannya dengan sangat baik. Luming tidak melihat kultivasi spesifik Xie Nianjun. Bagaimana mungkin kamu tidak bersaing dalam kultivasi seperti itu? Luming sedikit aneh. Setiap kali kami menghadiri pertemuan Dingbao, hanya ada 10 sekte. 3 sekte teratas lainnya telah dieliminasi dalam pertemuan Dingbao, tetapi banyak orang masih datang untuk menonton. Selain 13 sekte teratas, ada juga beberapa sekte kecil dan kekuatan kecil, dan beberapa orang datang untuk menonton. Ini adalah acara terbesar di Changzhou setiap 3 tahun sekali, yang tentu saja menarik banyak orang untuk datang. Itu, anak Tuhan akan datang. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Mata orang melihat. Putra Dewa, berpakaian putih, bermandikan cahaya suci, seperti Putra Dewa, datang dari langit. Dia tidak mengeluarkan nafas yang terlalu kuat, tetapi memberi orang tekanan yang kuat. Dia berdiri di ketinggian platform pertempuran, seolah-olah dia adalah dewa yang berpatroli, menghadap ke semua orang, sangat sombong. Luming, kuharap kamu bisa melewati pertemuan Dingbao. Mata Putra Dewa, menatap Luming, suara acuh tak acuh. Bab 1684 Subscribe Penatua. Mata Luming, juga menatap Sensi, mencibir, jangan khawatir, setelah pertemuan Dingbao selesai, potong kamu. Haha, sombong, Luming. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan kakak seperguruan Sensi. Pertemuan Dingbao adalah tanggal kematianmu. Tuo Shuihan tertawa dan tampak mencemooh. Luming samar-samar tersenyum dan tidak melanjutkan berbicara. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Anak Tuhan tidak terus membuka mulutnya. Dia melangkah keluar dan muncul di tribun di sana. Setelah itu, lelaki tua lainnya bangkit dari udara dan berdiri di ketinggian platform pertempuran, menghadap ke seluruh pemandangan. Orang tua ini adalah wasit dari konferensi ini. Dia berasal dari keluarga-keluarga Yuan yang rusak. Keluarga Yuan yang rusak tersingkir di pertemuan Dingbao. Juri dari setiap pertemuan Dingbao dipegang oleh mereka yang tersingkir. Akan lebih adil dan tidak memihak. Aku hakim kali ini. Sekarang aku akan mengumumkan aturan pertemuan Dingbao. Kali ini berbeda dari masa lalu karena aturannya telah berubah. Suara melanggar kembalinya Yuan menyebar ke seluruh hadirin. Konferensi ini terutama dibagi menjadi 2 putaran, dengan total 10 tim utama yang berpartisipasi. Setiap klan akan mengirim 20 orang. Babak pertama penyaringan. 10 gerbang utama akan memasuki 10 dunia susunan untuk berburu dan membunuh monster. Monster-monster ini, beberapa di antaranya memiliki inti angin, sementara yang lain tidak. Tujuan kamu adalah berburu inti angin. Menurut jumlah inti angin, 80 teratas dapat memasuki babak kedua. Gui Yuan rusak dijelaskan. Semua orang mengerti bahwa di babak pertama, hanya 80 orang yang bisa dipromosikan dan yang lainnya akan tersingkir. Di babak kedua, ada 80 pemain dalam kompetisi. Setiap pemain harus bertarung satu sama lain. Tidak peduli apakah itu sama atau berbeda, mereka harus berjuang, memenangkan pertandingan dan mendapatkan 1 poin. Pada akhirnya, yang mana klan mana yang akan mendapatkan poin total terbanyak. Klan mana yang akan menjadi juara pertemuan Dingbao ini, dan klan itu akan memiliki hak untuk mengontrol 2 hal di zaman kuno harta karun, hingga upacara harta karun berikutnya. Aturan khusus babak kedua akan diumumkan saat babak kedua dimulai. Gui Yuan rusak terus berbicara tentang putaran kedua. Ini adalah perlombaan poin. Mata Purple Maple bergerak. Dengan cara ini, semakin banyak orang yang dipromosikan di babak pertama, semakin dominan mereka di babak kedua. Luming membuka mulutnya. Semakin banyak orang memasuki babak kedua, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan poin, dan semakin tinggi skor total sekte itu. Sekarang, aku membuka array. Yuan yang rusak kembali ke suara, dan kemudian diisi dengan nafas yang kuat, dia melambai, kekuatan suci melonjak, tinggi di udara, tiba-tiba muncul 10 pintu cahaya. Ada seperti 2 kacang polong di dunia, 10 dunia ini hampir sama, dan kesulitannya sama. Sekarang, masing-masing dari 10 gerbang memasuki dunia pertempuran, dan inti angin diburu. Sekarang, kamu waktunya hanya setengah jam. Gui Yuan rusak diumumkan.
Sua, sua, sua. Begitu suara Po Yuan Gui jatuh, 10 peserta utama melompat ke udara satu demi satu, dan masing-masing dari mereka adalah 20. Mereka memilih pintu sesuka hati dan bergegas masuk. Lembah Dewa Naga memilih pintu terdekat. 20 orang bergegas masuk satu demi satu. Saat berikutnya, mereka menemukan bahwa mereka berada di padang rumput. Sepintas, padang rumput tidak terbatas. Dunia di sini adalah dunia arai, bukan dunia nyata. Semuanya di sini salah. Hanya inti angin yang nyata. Tujuan mereka adalah inti angin. Seekor serigala meneriaki mereka dari kejauhan. Monster, lihat apakah ada inti angin. Seorang pria dari Wu Huang Jiuchong bergegas keluar dan bergegas menuju serigala angin. Serigala angin meraung dan menendang kakinya. Tubuhnya seperti embusan angin. Dia bergegas keluar dan membiarkan murid Dragon God Valley melompat ke udara. Kemana harus pergi? Orang ini berdebar-debar, merasa kehilangan muka, terus menuju serigala angin. Tetapi tubuh serigala angin melompat, datang dan pergi seperti angin, kecepatannya luar biasa. Untuk sementara waktu, murid itu, tanpa diduga, tidak menang. Cepat sekali. Apakah monster-monster di sini begitu cepat? Beberapa orang terlihat jelek. Jika monster di sini sangat cepat, tidak mudah untuk berburu inti angin. Ini hanya setengah jam. Ayo bergerak. Maple ungu membuka mulutnya. Sebaiknya kita membuat grup yang terdiri dari beberapa orang, agar kecepatan berburu dipercepat. Lu Mingdao. Jika kecepatan monster di sini sangat luar biasa, maka kecepatan seseorang untuk berburu inti angin pasti tidak secepat beberapa orang yang bekerja sama. Oke, mari kita minta seseorang untuk bergandengan tangan dan keluar dari sini. Kata Maple ungu. Lu Ming, Alam, Tianhammer dan Sue Ningsin bersama-sama. Si Feng, bersama dengan dua murid lembah naga ungu, orang lain juga telah mencari orang untuk bergandengan tangan, berkelompok, terbang ke kejauhan. Dunia susunan ini sangat luas, seolah tidak ada batas. Orang-orang tersebar di dunia arai dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming, Tian Cui dan Sue Ningsin terbang ke depan, sangat cepat, dan segera terbang ribuan mil. Ada beberapa monster di bawah. Hati Snowning melihat ke bawah. Membunuh. Palu langit mengayunkan palu besar, lalu meledakkan dan membunuh monster. Ledakan. Palu besar membombardir tanah, tanah bergetar, asap dan debu. Sua, sua. Beberapa sosok, dari asap dan debu, adalah monster. Tubuh mereka seperti angin, dan kecepatannya luar biasa. Mereka semua lolos dari serangan palu langit. Seberapa cepat kamu berlari, lihat aku. Dengan lambaian tangannya yang besar, palu besar di tangannya terbang seperti kilat. Seperti meteorit, itu menabrak binatang iblis. Binatang iblis itu dihancurkan oleh kekuatan besar dan meledak. Tapi saat ini, beberapa monster lain telah melarikan diri jauh. Lu Ming mengambil langkah angin dan guntur. Dengan tubuhnya yang berkedip, dia mengejar binatang iblis. Setelah beberapa tarikan napas, dia menyusul monster itu. Dengan satu pukulan, monster-monster itu terfragmentasi dan menghilangkan energi. Tidak ada inti angin. Lu Ming mengangkat alisnya. Di antara monster, tidak ada inti angin. Kemudian Lu Ming pergi ke Tian Cui dan melihat Tian Cui dengan wajah pahit, adik ke-9, tidak ada inti angin. Sudahkah kamu menemukannya? Tidak. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Gui Yuan yang rusak itu berkata, beberapa monster, tidak ada inti angin, beberapa memiliki, tampaknya beberapa kemungkinannya tidak tinggi. Salju membeku di hati. Monster di sini cepat, dan kemungkinan memiliki inti angin tidak tinggi. Apalagi kita hanya punya waktu setengah jam. Jika kita terus seperti ini, sangat sulit untuk berburu inti angin yang cukup. Jalan Tian Cui. Tidak masalah, aku punya cara, ayo pergi ke monster dulu. Lu Mingdao, lalu 3 orang terus terbang, mencari monster. Di padang rumput, tidak ada kekurangan monster. Setelah beberapa saat, aku melihat beberapa monster. 9 meterai di gerbang Tuhan. Lu Ming menampilkan 9 segel gerbang dewa, dan 9 pintu segel muncul, dan tiba-tiba memperbaiki monster di sana. Hati Tianhammer dan Suening bergegas dan memecahkan beberapa monster. Bab 1685 Subscribe Penatua. Haha, aku menemukan inti angin. Tian Cui tertawa, salah satu monster jatuh batu setelah dibunuh. Kristal-kristal, ada energi biru di sekitarnya, ini adalah inti angin. Inti angin ini, dengan logo khusus, sekilas dapat dilihat apakah dibawa ke sini. Ayo pergi. Lu Mingdao. Selanjutnya, mereka terus mencari monster. Lu Ming menggunakan 9 segel Sandman untuk melarang mereka. Tianhammer dan Sue Ningsin bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Inti angin yang mereka dapatkan dibagi rata di antara ketiganya. Monster di sini, selain kecepatannya yang luar biasa, juga tidak terlalu kuat. Hati Tianhammer dan Sue Ning dapat dengan mudah dibunuh. Namun, jumlah monster dengan inti angin sangat kecil. Hanya satu monster dengan inti angin yang dapat memiliki satu dengan inti angin rata-rata 10, yang sangat meningkatkan kesulitan untuk mendapatkannya. Namun, dengan kerjasama Lu Ming, kecepatannya masih sangat cepat.
Begitu mereka bertemu monster, mereka hampir tidak perlu membuang waktu. Larangan Luming, Tianhammer, dan Hati Suening dapat menyelesaikan monster-monster itu dalam sekejap. 10 menit kemudian, ketiganya telah membunuh ratusan monster dan mendapatkan 30 inti angin dan masing-masing 10 yuan. Mengaum, mengaum, mengaum. Di depan mereka terdengar semburan raungan, dan roh ketiga orang itu bergetar dan terus bergerak maju. Segera, sekelompok besar monster muncul di depan mereka. Itu macan tutul angin, ini lebih cepat dari serigala angin. Kelompok macan tutul angin ini, ratusan jumlahnya, sedang berlari di padang rumput. Begitu banyak, haha, sudah selesai. Mata Tian Cui bersinar dan menyeringai. Mengaum, mengaum. Macan tutul angin, juga menemukan 3 orang Luming, beberapa raungan terdengar. Macan tutul angin, terburu-buru untuk bubar, kecepatannya luar biasa, seperti ratusan kilat, terbang ke segala arah. Terlalu banyak, bahkan jika Luming menggunakan 9 segel Sandman, dia tidak bisa menyegel beberapa. Gelembung, terserah kamu. Luming berbisik. Gelembung itu muncul di bahu Luming untuk waktu yang lama. Dengan lambaian cakarnya, ruang di depannya beriak ombak. Ruang itu seperti gelombang air. Kemudian semua macan tutul angin berhenti di udara dan tidak bergerak. Membunuh. Palutian dan Sueningsin sangat bersemangat dan membunuh mereka. Dan Luming juga terbang, di antara ombak, serangkaian tombak ditusuk, macan tutul angin, mereka bunuh. Aku melihat macan tutul di udara dipasang di udara, dan kemudian meledak, udara, ada sepotong inti angin, jernih dan cerah. Dalam sekejap, ratusan macan tutul angin dibunuh oleh mereka, dan mereka mendapatkan puluhan inti angin sekaligus. Hahaha, keren, sangat keren. Tian Cui sangat bersemangat sehingga palu besar melambai dan menari. Wajah Hati Snoning juga dengan senyuman. Sangat keren berburu Fembao seperti ini. Mereka melihat gelembung di bahu Luming dan tidak banyak bicara. Secara alami, mereka tidak akan bertanya tentang rahasia Luming. Adik laki-laki, ayo pergi dan berburu sekelompok besar monster. Di mata Tian Cui, itu bersinar. Bagus. Luming mengangguk. Saat ini, ketiga orang itu terbang di udara dan memilih sekelompok besar monster untuk diburu dan dibunuh. Umumnya, ketika mereka melihat 1 atau 2 atau 2 atau 3 monster, mereka tidak berhenti sama sekali. Kecuali jika mereka melihat lebih dari 10 monster, mereka akan berhenti untuk berburu. Tidak ada kekurangan monster di padang rumput ini. Segera setelah itu, mereka bertemu dengan sekelompok monster, dengan ratusan monster, dan kecepatan mereka luar biasa. Jika ada begitu banyak monster, tidak mungkin memburu semuanya. Hanya sebagian dari mereka yang bisa dibunuh. Kecepatan monster ini terlalu cepat, dan sulit untuk memburu mereka semua. Tapi Luming berbeda dari mereka. Luming punya gelembung. Gelembung menggunakan hukum ruang dan waktu, dan langsung memperbaiki monster itu dan membiarkan mereka membunuhnya. Efisiensi mereka telah sangat ditingkatkan. Setengah jam, itu terlalu pendek. Ini akan segera berakhir. Luming, mereka bertiga, sedang terbang. Ruang bergetar. Mereka merasa kencang. Saat berikutnya, mereka kembali ke tempat yang baru saja mereka masuki. Semua murid lain dari Lembah Dewa Naga juga muncul di sini. Waktu datang begitu cepat sehingga aku baru saja berburu beberapa inti angin. Aku juga. Beberapa murid Lembah Dewa Naga mengerang. Beberapa nasib buruk, monster berburu terus-menerus, tidak ada inti angin, setengah jam turun, hanya beberapa potong. Kakak bela diri Zifeng, berapa banyak potongan yang kamu dapatkan? Seseorang bertanya pada Zifeng. Aku mendapat $31. Purple Maple Rod, dan kemudian melihat Luming, Cara, adik laki-laki Luming, panen kamu bagaimana? Panen kami tidak buruk. Luming mengangguk dan berkata, kakak Zifeng memiliki lebih dari 30 yuan. Tampaknya jika kamu ingin masuk 80 besar, kamu tidak perlu terlalu banyak inti angin. 20 yuan sudah cukup. Mari kita alokasikan. Distribusi. Yang lain saling memandang. Kuncinya adalah banyak orang belum mencapai 20 yuan. Bagaimana cara mengalokasikannya? Luming, Tian Cui, dan Sueningsin saling memandang, lalu hati mereka bergerak. Banyak inti angin muncul di udara. Lembah Dewa Naga lainnya tertegun. Satu persatu, mereka saling menatap. Ini terlalu banyak. 3 orang Luming berjumlah ratusan yuan. Ini, sangat banyak. Purple Maple juga terpana. Luming tersenyum, dan mereka bertiga mendapat total lebih dari 280 yuan. Kami bertiga, salah satu dari kami akan mengambil 30 yuan, dan sisanya akan diberikan kepada mereka yang berprestasi lebih tinggi. Mari kita lebih banyak orang di Lembah Dewa Naga untuk memasuki babak kedua. Kakak senior Zifeng, kamu dapat membagikannya. Lu Mingdao. Kemudian dia, bersama dengan Tianhammer dan Sueningsin, masing-masing mengambil 30 yuan, menyisakan lebih dari 190 yuan. Inti anginnya, tidak perlu banyak, asal bisa masuk putaran kedua. Kuncinya adalah semakin banyak orang dari Lembah Naga yang bisa memasuki babak kedua. Semakin banyak orang masuk, semakin banyak poin yang mereka dapatkan di babak kedua.
Bahkan jika kamu mendapatkan 1 poin lagi, itu mungkin menentukan hasilnya. Kali ini, Lu Ming harus membantu Lembah Dewa Naga mendapatkan tempat pertama, dan mengendalikan 2 harta kuno di tangannya. Dengan cara ini, Lu Ming bisa mendapatkan sisa-sisa prasasti penjara Zen. Bagus. Purple Maple mengangguk dan mulai membagikan. Pada akhirnya, hanya 5 orang yang tidak dialokasikan, dan prestasi mereka paling rendah. Orang lain, ditambah apa yang mereka dapatkan, masing-masing memiliki inti angin sekitar 20 yuan. Menurut jumlah inti angin yang diperoleh Purple Maple, 20 yuan seharusnya cukup. Kelima orang itu juga tidak ada keluhan, mereka memiliki tingkat kultivasi paling rendah, bahkan jika mereka memasuki babak kedua, aku khawatir sulit mendapatkan poin. Yah, ayo kita keluar. Jalan Maple ungu, dan kemudian orang-orang menuju langit pintu terang itu dan pergi. Saat berikutnya, mereka akan muncul di platform pertempuran di atas. Saat ini, klan lain juga keluar dari pintu cahaya. Sekarang, keluarkan inti anginmu, satu persatu. Aku akan mencatatnya sesuai dengan jumlahnya. Terakhir, 80 orang dengan inti angin terbanyak akan masuk ke babak kedua. Hancurkan Yuan dan kembali ke jalan. Ayo pergi dulu. Luo Shuihan membuka mulutnya dan melangkah keluar lebih dulu. Murid Tian Shengzong lainnya mengikuti Luo Shuihan ke depan. Bab 1686 Subscribe Penatua. Yah, keluarkan inti anginnya. Hancurkan Yuan dan kembali ke jalan. Gelombang Luo Shuihan, langit, tiba-tiba muncul untuk melihat sepotong inti angin sebening kristal, penuh dengan 43 buah. $43, bagus. Patah titik pengembalian Yuan, sisinya, ada seseorang akan mencatat nomor inti angin Luo Shuihan. Wajah dingin Luo Shui menunjukkan warna yang dingin dan bangga, dia tidak percaya bahwa orang lain mendapatkan inti angin, masih ada lagi. Kemudian, murid Tian Shenzong lainnya mulai mengeluarkan inti angin. Kedua, jumlah inti angin akan jauh lebih sedikit, hanya 25 Yuan. Namun, 10 orang berikutnya masing-masing memiliki 20 inti angin. Namun, ketika sampai pada orang ke-11, pria itu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Dari orang ke-11, ke-10 orang di belakang menggelengkan kepala dan berdiri di samping. Tampaknya inti angin Tian Shenzong juga telah didistribusikan kembali dan terkonsentrasi di tangan 10 orang dengan pencapaian terkuat. Jalan Maple ungu. Lu Ming mengangguk. Jelas bahwa tidak hanya mereka, tetapi sekte lain, telah diberi inti angin dengan kultivasi lemah kepada mereka yang kultivasi kuat. Diharapkan lebih banyak orang yang memasuki babak kedua. Benar saja, sebagian besar sekte berikut dialokasikan. Hanya beberapa yang kuat yang memiliki inti angin, dan mereka yang kultivasinya lemah tidak memilikinya. Tentu saja, tidak mungkin setiap sekte memiliki inti angin sebanyak sekte Tianshan. Untuk 10 orang teratas, setiap orang memiliki lebih dari 20 inti angin. Untuk beberapa sekte, 10 orang teratas hanya memiliki sekitar 10 buah setidaknya. Satu persatu, mereka semua naik. Mata Luo Shuihan menatap Lu Ming dan berkata dengan mencibir, apa? Kamu Lembah Dewa Naga, jangan naik untuk menguji inti angin, apakah terlalu sedikit, tidak ada wajah untuk melihat orang. Kami memiliki terlalu banyak inti angin karena takut membuatmu takut. Tian Hammer menyeringai. Terlalu banyak, sungguh membanggakan. Senyum penghinaan dingin Luo Shui. Ayo naik ke sana. Pada saat ini, Maple ungu membuka mulutnya dan melangkah maju untuk mematahkan Gu Yuan. Ketika dia melambaikan tangannya, setumpuk inti angin muncul di depannya, totalnya 31 Yuan. Haha. Hanya 31 Yuan, Maple ungu, Iblis Changzu, kamu peringkat terakhir. Luo Shuihan mencibir. Memang, sebelum hitungan iblis lain, jumlahnya lebih dari 30, jumlah Maple ungu adalah yang paling sedikit. Ini bukan untuk mengatakan bahwa inti angin yang diburu oleh Zifeng sendiri tidak sebaik yang dimiliki oleh iblis lainnya. Jelas, beberapa iblis lain mengambil inti angin dari murid lain, dan jumlahnya hanya besar. Dan Maple ungu, bukan dari Lembah Dewa Naga yang bisa diambil orang lain di sana. Idenya, seperti Lu Ming dan mereka, sudah cukup. Purple Maple Light Smile, abaikan Luo Shui Call, lalu, Lu Ming maju, dia melambai, 30 buah Wind Core muncul. Mata dingin Luo Shui membeku, lalu mencibir, 30 Yuan. Sepertinya banyak inti angin yang didapat murid-murid Lembah Dewa Naga ada di tanganmu. Lu Ming melirik Luo Shuihan dengan samar. Tatapan matanya penuh ironi dan cemoohan, yang membuat Luo Shui semakin tidak nyaman. Kemudian, Tian Hammer dan Sue Ningsin masing-masing maju, dan masing-masing mengeluarkan 30 buah inti angin, yang memejutkan yang lain. Tapi wajah Luo Shuihan lebih suram dan berkata, tampaknya Lembah Dewa Naga kamu telah mengumpulkan semua inti angin pada kamu. Begitu banyak inti angin telah diserahkan kepada 2,5 orang suci pada tahap pertama. Ini benar-benar tidak bijaksana. Itu sepertinya kali ini, Lembah Dewa Naga akan berada di urutan paling bawah. Sepertinya kebanyakan dari mereka seperti ini. Lembah Dewa Naga mengumpulkan sebagian besar inti angin rakyat di tangan Lu Ming, sehingga mereka memiliki begitu banyak inti angin. Kalau tidak,
mereka tidak percaya bahwa Tian Hammer dan Sue Ningsin, 2,5 orang suci di tahap pertama, bisa mendapatkan 30 inti angin. Betapa bodohnya. Palu Langit dengan mencemooh membuka mulutnya, yang membuat mata dingin Luo Shui menjadi dingin. Tian Hammer, beraninya kau mengatakan dia idiot. Mencari orang mati. Mata dingin Luo Shui berkedip. Kemudian, orang lain di lembah Dewa Naga maju satu demi satu dan mengeluarkan inti angin. 26, 25, 23. Pada akhirnya, ada 15 orang di lembah Dewa Naga dan Luming, yang mengeluarkan lebih dari 20 buah inti angin. Luo Shui tercengang, yang lain juga terpana. Ini, bagaimana mungkin? Seseorang berseru dengan tidak percaya. Secara khusus, Tian Jiao, yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte lain, bahkan lebih luar biasa. Mereka tahu seberapa cepat dan sulitnya menangkap monster-monster itu. Lembah Dewa Naga, bisa mendapatkan begitu banyak inti angin. Wajah Luo Shui dingin, sudah merah padam. Tidak banyak inti angin di lembah Dewa Naga kita. Hanya 15 orang yang mendapatkan lebih dari 20 inti angin. Ada 5 kakak laki-laki bela diri yang belum mendapatkannya. Malu, malu. Tian Hammer menatap Luo Shuihan dengan sengaja dan mendesah berulang kali. Menghembuskan dan mendesis. Beberapa penonton langsung tertawa, terutama yang berasal dari lembah Dewa Naga. Ejekan, Tian Cui, ini ejekan buah merah, Luo Shuihan. Beberapa orang hanya memercik, yang lain tidak ingin membunuhnya. Dia menempelkan wajahnya sepanjang hari untuk mencari pertengkaran. Apakah dia menyukai rasa tamparan? Luming lebih langsung dan penuh ironi. Wajah dingin Luo Shui suram dan tak tertandingi. Tubuhnya gemetar karena kinya. Tarik napas dalam-dalam, dingin Luo Shui tenang saja, senandung dingin, cara itu hanya keberuntungan, dan seterusnya ke babak kedua, andalkan kekuatan murni, lalu, lihat bagaimana kamu mati. Luo Shuihan, ingat kata-katamu. Luming juga menanggapi dengan acuh tak acuh, untuk sementara waktu, lembah Dewa Naga dan Dewa Surga, pedang. Kedua belah pihak menyingkir dan menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, semua orang telah dihitung, dan Bu Yuan yang rusak mulai mengumumkan tempat itu. Bu Yuan hanya mengumumkan 80 orang di depannya, tanpa kecuali. Semua 15 orang di depan lembah Dewa Naga memasuki babak kedua, menjadi sekte paling banyak di babak kedua. Jumlah Tian Shenzong terbesar kedua, hanya 10 orang. Hanya 4 orang yang memasuki babak kedua. Ada 10 sekte dan 80 tempat. Rata-rata, ada 8 untuk setiap sekte. Lembah Dewa Naga menempati 15, yang jauh melampaui level rata-rata. Luming berada di peringkat ke-9, kedua setelah Maple Ungu. Tentu saja, orang tidak mengira bahwa kekuatan tempur Luming bisa menduduki peringkat ke-9 dan bersaing dengan 10 roh jahat Changsu. Apa yang dimaksud dengan jumlah inti angin? Apakah kamu tidak melihat bahwa Tian Hammer dan Hati Suening semuanya adalah 30 inti angin, disandingkan dengan peringkat Luming? Selain itu, banyak orang di lembah Dewa Naga berusia 20-an. Keberuntungan. Banyak orang berpikir bahwa kali ini, lembah Dewa Naga pasti beruntung mendapatkan banyak inti angin. Setelah pengumuman, penonton kembali ke tempat duduk mereka dan menunggu pembukaan babak kedua. Gui Poyuan melihat sekeliling dan mulai mengumumkan aturan khusus untuk putaran kedua. Seperti yang kami katakan sebelumnya, putaran kedua kompetisi adalah bergiliran. Setiap pemain harus bertarung satu persatu dengan yang lain, memenangkan satu pertandingan dan mendapatkan 1 poin. Pada akhirnya, klan dengan skor total tertinggi menang. Bab 1687 Subscribe Penatua. Namun, dalam proses kompetisi, ada beberapa aturan lain. Misalnya masalah mengaku kalah. Sebelum kompetisi dimulai, kamu dapat mengaku kalah, tetapi begitu kamu mengaku kalah, kamu akan kehilangan kualifikasi. Jika kamu kalah dalam kualifikasi kompetisi, kamu akan tersingkir terlebih dahulu, tetapi kamu dapat mempertahankan poin kamu. Misalnya, seseorang sudah mendapat 5 poin. Ketika dia bertemu lawan yang tidak bisa dikalahkan, dia berinisiatif untuk mengaku kalah sebelum perang dimulai. Dengan begitu, 5 poin bisa dipertahankan, namun ia kalah kualifikasi untuk kompetisi nanti. Dan begitu ada perang, kamu tidak bisa mengaku kalah. Begitu perang dimulai, ia dikalahkan, dicuci, atau dibunuh, dan pertempuran berakhir. Begitu perang dimulai, kamu tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Namun, jika kamu berinisiatif untuk turun panggung, kamu hanya bisa dianggap gagal. Kamu tidak hanya dapat mempertahankan poin saat ini, tetapi juga terus bersaing. Hal yang sama berlaku untuk dikalahkan atau terlempar dari panggung. Tapi, setelah terbunuh, poin orang tersebut akan kembali ke 0. Artinya, tidak peduli berapa banyak poin yang didapat seseorang, sekali terbunuh, itu 0. Oleh karena itu, adalah pilihan terbaik untuk menyelamatkan hidup kamu tanpa mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Apalagi dalam kompetisi, tidak seperti Dingbao, tidak dilarang menggunakan prajurit suci. Karena, kumpulan harta tetap orang-orang, satu persatu untuk menumbuhkan yang kuat, banyak yang setengah suci, penggunaan prajurit suci, dapat memainkan peran yang kuat.
Namun, sangat penting bahwa akan ada hadiah yang sangat ekstra untuk tempat pertama di majelis umum. Oleh karena itu, yang pertama ini sangat penting, seringkali dapat menentukan hasilnya. Tian Shenzong menang berkali-kali berturut-turut, dan tempat pertama ini memainkan peran penting. Yah, aturannya sudah selesai. Sekarang aku akan memulai babak kedua. Aku akan menarik undian sesuka hati, dan kedua orang itu akan saling bertarung. Ketika semua orang telah bertarung, itu akan menjadi akhir dari ronde tersebut. Gui Yuan yang rusak membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah kotak dengan nama 80 orang yang memasuki babak kedua. Gui Yuan rusak mengeluarkan dua nama. Tentara Naga, Luo Shui dingin. Po Yuanwei memanggil nama mereka. Banyak orang kaget, tidak menyangka, babak kedua game pertama, giliran penampilan Luo Shuihan. Luo Shuihan bangkit, melangkah keluar dan muncul di peron. Di area lembah Dewa Naga, seorang pemuda berwajah jelek berdiri. Prajurit naga adalah salah satu dari 15 orang di lembah Dewa Naga. Wajah Longbing sangat buruk, dia tidak menyangka, pertemuan pertama Luo Shui dingin. Namun, total ada 80 orang, dan ada 15 orang di lembah Dewa Naga. Peluang untuk bertemu dengan seorang ahli sangat besar. Prajurit naga, kamu bukan lawan Luo Shuihan, naik dan akui kekalahan secara langsung. Purple Maple memberitahu para prajurit naga. Tentara naga mengangguk dan melompat ke peron. Haha, sepertinya keberuntunganku bagus. Di game pertama, aku bertemu orang-orang dari lembah Dewa Naga. Luo Shuihan haha tersenyum, secerca tepi melintas di matanya. Sekarang, kontes dimulai. Gui Yuan rusak diumumkan. Menyerah. Mulut cahaya dingin Luo Shui. Di mata prajurit naga, ada kilasan perjuangan. Jika dia mengaku kalah saat ini, dia akan berhenti di pertemuan ini dan tidak mendapat poin. Di babak kedua, setiap kali kamu mendapatkan poin, lembah Dewa Naga akan memberi banyak poin kontribusi. Hal yang sama berlaku untuk sekte lain. Dia menolak untuk menerima kekalahan. Menyentuh. Dengan langkah berat, para prajurit naga bergegas ke tepi platform pertempuran. Selama dia bergegas turun panggung, meski game ini kalah, dia masih bisa melanjutkan kompetisi nanti. Dia memiliki kultivasi semi-sage tahap pertama, dan dia bisa mendapatkan poin nanti. Tidak baik. Begitu dia melihat prajurit naga itu tidak mengaku kalah, dia ingin bergegas turun ke platform pertempuran, dan si Feng dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menyerah. Haha, aku tidak mengaku kalah. Aku akan mengirimmu ke jalan. Luo Shuihan sangat gembira. Dia bermandikan cahaya suci. Tubuhnya bergerak seperti cahaya suci dan bergegas menuju prajurit naga. Hampir seketika, dia menyusul para prajurit naga. Dengan lambaian tangan besar, cetakan telapak tangan suci berhembus ke arah para prajurit naga. Wajah prajurit naga memutih dan tubuhnya bergerak. Dia mengubah arahnya dan bergegas ke sisi lain. Kamu tidak bisa pergi. Cahaya dingin melintas di mata Luo Shuihan. Di telapak tangannya, tombak hukuman Tuhan dipadatkan dan ditembakkan. Tinja. Tombak hukuman Tuhan menembus salah satu kaki prajurit naga. Kaki prajurit naga itu terbuka. Dia menjerit dan jatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Luo Shuihan melangkah keluar dan muncul di depan prajurit naga. Matanya dingin dan berkata, bagi aku tidak mengaku kalah. Aku memiliki hati yang beruntung. Hanya ada satu cara untuk mati. Kemudian, dengan lambaian tangannya, cahaya suci terputus, dan satu lengan prajurit naga dipotong, dan darah terciprat kemana-mana. Ah, Luo Shuihan, jika kamu ingin membunuh, jangan menghinaku. Para prajurit naga meraung. Menyentuh. Luo Shuihan menginjak wajah prajurit naga itu dan berdiri menyendiri dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin membunuhku? Kalian orang-orang di lembah Dewa Naga begitu berani sehingga mereka berani menyinggung perasaanku. Mereka semua harus mati. Tinja. Cahaya suci lainnya memotong lengan prajurit naga lainnya. Sialan, Luo Shuihan, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Maple ungu meraung seperti Tyrannosaurus Rex. Orang lain di lembah Dewa Naga juga geram. Di mata Luming, kesempatan untuk membunuh semakin dingin. Luo Shuihan melakukan ini dengan sengaja. Dia bisa membunuh prajurit naga dengan satu gerakan, tapi dia ingin menyiksanya dengan cara ini. Itu benar-benar untuk membalas dendam lembah naga dan Luming. Haha, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan Luming, karena dia tidak tahu mana yang baik atau buruk. Luo Shuihan tertawa dan melangkah dengan keras. Seluruh prajurit naga meledak. Luo Shuihan menunjukkan kesenangannya yang penuh dendam, menatap Luming, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan jumlah orang di putaran kedua lembah Dewa Naga? Bunuh semua orang. Luo Shuihan, jika kamu bertemu denganku, lebih baik kamu mengaku kalah secara langsung, atau kamu akan mati total. Suara Luming sedingin pisau. Luo Shuihan, dia harus membunuh. Kamu ingin membunuhku, aku menunggumu. Luo Shui dingin dan acuh tak acuh. Kemudian dia melompat dari peron. Kompetisi pertama berakhir seperti ini. Saudara-saudara,
dalam kompetisi nanti, jika kamu menemukan perbedaan besar dalam pencapaian, kamu harus mengakui kekalahan secara langsung, dan kamu tidak boleh beruntung. Purple Maple, berikan suara kepada Dragon God Valley Tianjiao lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi. Semua orang mengangguk. Ada terlalu banyak perbedaan dalam pencapaian. Kamu bahkan tidak bisa terburu-buru turun panggung. Adegan kedua, Maple ungu, untuk Liu De. Suara Gui Yuan pecah terdengar. Adegan 2, giliranku. Purple Maple bangkit dan melangkah ke platform pertempuran. Aku sedang dalam nasib buruk. Di area istana Tianwang, seorang pemuda berdiri dan terlihat jelek. Sungguh sial bertemu 10 roh jahat di adegan pertama. Adik laki-laki, akui kekalahan secara langsung. Iblis di kuil Raja Surga. Liu De menginjak panggung pertempuran, ketika Gui istirahat Yuan mengumumkan permulaan, Liu De langsung mengaku kalah. Mengakui kekalahan berarti melenyapkan terlebih dahulu. Dia tidak bisa ambil bagian dalam kompetisi nanti. Jadi, ada 80, dan ada 78 yang tersisa. Secara teori, masing-masing dari 80 orang harus melawannya. Pada akhirnya, setiap orang harus bertarung dalam 80 pertempuran. Faktanya, tidak banyak pertempuran sama sekali. Dalam proses persaingan, akan ada orang yang mengaku kalah atau terbunuh. Oleh karena itu, jumlah orang akan semakin sedikit, dan semakin tertinggal, semakin sedikit orang. Bab 1688. Liu De mengaku kalah dan Zifeng mendapat integral dan kembali ke tribun. Selanjutnya, Break Yuan Gui terus menarik banyak, kompetisi berlanjut. Di adegan ketiga, tidak ada perbedaan besar antara pencapaian kedua Tianjiao. Tahap kedua adalah satu orang setengah suci, dan tahap pertama setengah suci. Faktanya, mereka yang bisa memasuki babak kedua dan memiliki pencapaian terburuk hampir merupakan tahap pertama dari semi bijak, dan banyak dari mereka adalah tahap pertama dari semi bijak, dan banyak dari mereka adalah tingkat pertama dari setengah roh kudus. Dan beberapa dari mereka adalah tingkat menengah. Ini adalah 10 pintu utama Changzhou Tianjiao, masing-masing sangat kuat. Dalam pertempuran ini, orang dari tahap pertama semi-Sein berusaha keras untuk menyerang di bawah platform pertempuran. Kedua pria itu gagal menghancurkan pencapaian mereka sepenuhnya. Akhirnya, lelaki dari tahap pertama semi-suci, setelah membayar sedikit harga, bergegas turun dari panggung. Dengan cara ini, dia setidaknya bisa terus bersaing di masa depan. Kompetisi dilakukan satu persatu, dan segera diadakan lebih dari 30 kompetisi. Beberapa orang mengaku kalah dan beberapa orang terbunuh. Namun, mereka yang bertemu dengan salah satu dari 10 iblis teratas semuanya mengaku kalah. Kesenjangannya terlalu besar dan mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Di lembah Dewa Naga, ada beberapa orang yang mengaku kalah, tetapi Tianhammer dan Sueningsin bukanlah nasib buruk. Lawan yang mereka temui memiliki level yang sama dengan mereka. Mereka adalah tahap pertama dari semi suci. Di level yang sama, Tianhammer dan Sueningsin tidak diragukan lagi sangat kuat, sehingga mereka mengalahkan lawannya dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Yang paling menarik perhatian Luming adalah Luo Xiang dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati, yang pernah bersaing dengannya di ranah rahasia Kaisar Chang. Sekarang dia sangat mengerikan. Tahap kedua setengah Sein. Dan tubuh roh itu berubah menjadi tubuh roh yang unggul. Selama 15 tahun, jiwa pedang telah memelihara tubuh roh, dan sekarang jiwa pedang memberi makan tubuh roh, yang membuat roh berevolusi. Ini adalah cara latihan yang mengerikan. Luming juga menghela nafas. Luming berlatih di medan perang Baizu, dan prestasinya dapat digambarkan sebagai terbang cepat. Namun, kecepatan latihan Luo Xiang tidak lebih lemah darinya. Sungguh menakjubkan. Selain itu, kekuatan tempur Luo Xiang juga tak terduga. Seorang pria di tahap pertama dari semi suci Sekte Yudu ingin bergegas turun ke panggung. Ketika pedangnya melintas, dia terbunuh. Orang ini kuat. Bahkan Maple ungu, semuanya mengerutkan kening, menunjukkan warna yang bermartabat. Luming, mengaumlah pada harimau itu. Pada saat ini, suara Gui Yuan pecah terdengar, dan giliran Luming. Luming bangkit, melangkah keluar dan muncul di peron. Lawan Luming adalah Tianjiao, seorang pemuda dari Kastil Iblis, yang merupakan tahap pertama dari semi suci. Mengaum. Harimau itu meraung dan minum dan berubah menjadi dirinya sendiri. Dia adalah harimau iblis besar. Di matanya, dia menunjukkan tatapan galak dan berkata, Luming, meskipun kekuatan bertarungmu bagus, aku mungkin tidak takut padamu. Ayo berperang. Pada awalnya, Luming berada di luar pavilion Zibao dan membunuh master tahap kedua Ban Sheng dengan mudah. Namun, level roh orang-orang itu tidak tinggi, dan Huxiao adalah tubuh roh yang unggul. Saat wasit mengumumkan permulaan, harimau itu meraung dan berlari ke arah Luming. Cakarnya seperti bilah pisau. Dia meraih Luming. Namun, Luming lebih cepat. Dengan sekilas bentuk tubuh, Luming muncul di depan tubuh Huxiao. Dengan satu pukulan, tembakan kedua datang lebih dulu, dan langsung membombardir rahang Huxiao. Tubuh besar Huxiao langsung dipukul dan terbang keluar, dan berguling beberapa kali di peron sebelum naik. Setelah dia bangun, Huxiao tidak berani melawan, jadi dia berlari ke dasar peron.
Lu Ming berdiri di sana, tanpa henti, menyaksikan harimau mengaum di peron. Hubungan antara kastil iblis dan lembah naga cukup bagus. Lu Ming tidak perlu saling membunuh. Sekarang, Lu Ming tidak bisa menunjukkan kekuatan bertarung yang terlalu kuat. Kalau tidak, bagaimana orang-orang Tian Shenzong bisa terpikat pada umpan? Sepertinya kekuatan bertarung Lu Ming tidak begitu bagus. Hanya saja lebih cepat dan kekuatan serangannya tidak terlalu kuat. Jika satu pukulan jatuh, dia hanya melukai Hu Xiao dan tidak membunuh Hu Xiao. Sangat normal jika pertahanan monster itu kuat, dan prestasi Lu Ming tidak tinggi. Seperti yang diharapkan, ada orang di sekitar. Sambil tersenyum, Lu Ming kembali ke tribun dan mencetak 1 poin. Kompetisi berlanjut. Segera, 80 orang, 40 kompetisi, semuanya berakhir. Pada akhir putaran kompetisi ini, hanya 60 dari 80 yang akan dapat terus mengikuti kompetisi nanti. 20 orang lainnya terbunuh atau mengaku kalah. Nyatanya, ada 9 dari 10 roh jahat Changzu yang menghadiri pertemuan Dingbao, karena satu lagi dari 3 klan yang tersingkir. 9 roh jahat, biarkan 9 orang mengaku kalah. Ada orang lain yang mengaku kalah dan dibunuh. Setelah putaran, hanya ada 60 yang tersisa. Pada akhirnya, akan ada lebih sedikit orang. Di babak ini, lembah Dewa Naga terbunuh 1 orang, mengaku kalah 3 orang, menyisakan 11 orang. 8 dari 11 dikalahkan dan mencetak 8 poin. Skor ini, untuk saat ini, menempati urutan pertama dari 10 sektor utama. Di tempat kedua, Dewa Surga, hanya 6 poin. Memimpin saja untuk saat ini. Bunuh mereka yang punya poin dan lihat bagaimana mereka bisa peringkat. Area Tian Shenzong, saluran dingin Luo Shui. Selanjutnya, Po Yuangwei memasukkan nama 60 orang yang tersisa ke dalam kotak dan mulai menggambar lagi untuk putaran kedua kompetisi. Lu Ming, Xiyu. Gui Yuan rusak memberikan namanya. Tanpa diduga, game pertama babak kedua adalah aku. Sambil tersenyum, Lu Ming melangkah ke platform pertempuran. Pada saat yang sama, seorang pemuda dari sekte Tianshan melompat ke peron. Ini sebenarnya adalah murid dari Tian Shenzong. Akhirnya ada di sini. Di mata Lu Ming, sisi dingin melintas. Apakah kamu tidak mengakui kekalahan? Tanya Lu Ming. Ya, kenapa mengaku kalah padamu? Apakah kamu membunuhku? Tian Shenzong Tian Jiao Xiu mencibir. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Awal. Gui Yuan rusak diumumkan. Ketika suara Gui Yuan yang rusak jatuh, batu giok itu bergerak dan bergegas menuju tepi platform pertempuran dengan cepat dan tak tertandingi. Dia berpikir bahwa dia bukan lawan Lu Ming, tetapi dia bergegas turun ke platform pertempuran tanpa masalah. Dia punya poin dan tidak ingin menyia-nyiakannya. Mulut Lu Ming dipenuhi dengan senyuman, dan tubuhnya bergerak. Dalam sekejap, dia mendekati Xiyu. Pistol naga hitam muncul di tangannya, dan dengan cepat membesar dan menyapu ke arah Xiyu. Xiyu terkejut. Di luar dugaan, kecepatan Lu Ming begitu cepat. Di tangannya, pedang susu muncul di tangannya, yang tidak diragukan lagi adalah seorang prajurit suci. Dengan satu pedang, Lu Ming terbunuh. Kapan? Pedang pertempuran dan senjata naga hitam membombardir bersama, tubuh Xiyu bergetar, dan tubuhnya meluncur mundur lebih dari 10 meter, sementara tubuh Lu Ming juga bergetar. Lu Ming, kekuatan bertarungmu seperti ini, perang. Ketika Xiyu melihat bahwa Lu Ming baru saja memukul mundur lebih dari 10 meter, tubuh Lu Ming juga bergetar, dan kepercayaan dirinya sangat meningkat. Dengan senyum tipis, Lu Ming memegang senjata naga hitam dan berkelahi dengan Xiyu. Tentu saja, ini hanyalah perang yang sengaja dibuat oleh Lu Ming. Dia harus memancing di belakang. Tiba-tiba, dia menunjukkan kekuatan bertarung yang terlalu kuat dan membunuh pihak lain. Kemudian, ketika orang lain dari Sekte Dewa Langit bertemu Lu Ming, mereka tidak berani melawan dan mengaku kalah secara langsung. Jadi, tentu saja, Lu Ming tampil bagus. Dan Xiyu, kamu datang dan aku bertarung lebih dari 10 gerakan, lalu satu tembakan menembus dan Tian Xiyu dan membunuh Xiyu. Kesombongan Tian Shenzong hanyalah ini. Lu Ming memegang tombak panjang dan menatap Luo Shuihan dengan provokatif. Bab 1689. Brengsek. Luo Shui dingin dan suram. Namun, Senzi tidak memiliki ekspresi sama sekali. Bagus sekali, adik seperguruan. Setelah Lu Ming kembali ke tribun, Tian Hammer tertawa. Setelah itu, kompetisi dilanjutkan. Dibandingkan dengan putaran pertama barusan, persaingan ini jauh lebih ketat. Banyak orang telah memperoleh poin dan secara alami tidak akan menyerah dengan mudah. Hanya ketika mereka bertemu dengan 10 iblis teratas dan perbedaannya terlalu besar, mereka akan langsung mengaku kalah. Satu setelah lainnya. Tidak ada keraguan bahwa 10 iblis teratas tidak perlu bertarung, dan pihak lain akan mengaku kalah. Babak ini, hati Suening tidak beruntung, bertemu Wang Jian, salah satu dari 10 iblis teratas, dan tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Dan Tian Hammer, keberuntungan itu bagus, dan bertemu rekan, kalahkan lawan, poin menjadi 2 poin.
Ketika putaran kedua dari 30 kontes selesai, 16 orang tersingkir, dan hanya 44 orang yang dapat terus mengikuti kompetisi. Dan Dragon Valley, ada 7 orang, poinnya masih yang pertama. Kemudian, babak ketiga dimulai. Babak ini, keberuntungan Luming tidak diketahui apakah itu baik atau buruk. Tanpa diduga, Luming bertemu dengan seorang pria dari tahap pertama semi suci. Pihak lain tidak mengakui kekalahan. Di awal kompetisi, Luming bergegas ke tepi platform pertempuran. Luming tidak mengejar dan membiarkan pihak lain menyerbu platform. Dengan cara ini, Luming dengan mudah mencetak 3 poin. Purple Maple tentunya juga meraih kemenangan, juga meraih 3 poin. Namun, keberuntungan Tian Cui berakhir. Di babak ini, dia juga bertemu dengan salah satu dari 10 roh jahat, dan itu adalah yang jahat. Tian Cui mengakui kekalahan secara langsung, dan membuat Moyang bersenandung dingin. Tian Cui sering mengejek Moyang. Jika Tian Hammer tidak mengaku kalah, dia pasti akan membunuh Tian Hammer. Setelah kompetisi putaran ketiga, tersisa 30 orang. Pada akhirnya, jumlah orang akan semakin berkurang. Oleh karena itu, pada awalnya, 80 orang harus bertarung dalam 80 pertempuran secara teori, tetapi kenyataannya, tidak perlu terlalu banyak bertarung sama sekali. Di babak keempat, hanya ada 30 orang. Budidaya 30 orang ini sangat kuat. Pada titik ini, semua setengah orang suci di tahap pertama telah disingkirkan, dan sisanya dari tahap kedua. Tentu saja, orang lain tidak pernah mengetahui kultivasi khusus Luming, karena Luming telah ditutupi dengan pernapasan ilusi. Hancurkan Yuan Bui untuk terus menarik banyak. Putaran pertempuran ini tidak diragukan lagi lebih intens. Prestasi banyak orang serupa. Secara alami, mereka tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Perang sangat sengit. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan. Di babak ini, 10 iblis teratas masih belum bertemu satu sama lain, tetapi mereka mengalahkan lawannya masing-masing. Di babak ini, Luming bertemu lawan dari tahap kedua semi suci. Secara alami, pihak lain tidak akan mengaku kalah dan bertengkar hebat dengan Luming. Luming sengaja terjerat dengan pihak lain selama puluhan gerakan sebelum dia menjatuhkan pihak lain. Ketika putaran selesai, ada 26 yang tersisa. Poin Dragon Valley masih memimpin. Luming itu tidak akan sombong lama-lama. Tuhan tidak baik. Lalu babak kelima, babak keenam. Perlahan, jumlah orang semakin sedikit. Di penghujung ronde ke-8, hanya tersisa 18 orang. Keberuntungan Luming secara mengejutkan bagus, belum bertemu angka 10 besar level iblis, semua cara untuk menang, memenangkan 8 poin. Dan di antara 10 roh jahat, mereka tidak saling bertemu. Pada titik ini, babak ke-9 dimulai. Wang Jian, Moyang. Pada saat ini, suara guyuan pecah terdengar, yang mengejutkan banyak orang. Akhirnya, di antara 10 roh jahat, apakah akan bertabrakan? Inilah gambaran besarnya. Sekarang, hanya tersisa 18 orang, termasuk 9 dari 10 roh jahat. Mereka terikat untuk bertemu. Selanjutnya, adalah tempat yang sangat indah dari konferensi Dingbao. Sebelumnya, 10 iblis teratas menyapu seluruh dunia, dan masing-masing dari mereka mencetak 8 poin. Namun kemudian, beberapa poin orang akan berhenti bertambah, sementara yang lain akan terus bertambah. Total poin dari 10 gerbang utama akan membuka jarak. Wang Jian dan Mo yang berada di atas panggung dan saling memandang. Moyang, 3 tahun lalu, kamu bukan lawanku. Kali ini, kamu juga bukan lawanku. Wang Jian membuka mulutnya, dan pedangnya Qi melayang ke langit. Wang Jian, roh jahat unik dari klan pedang Jiu Xiao, memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan ilmu pedang yang tak tertandingi. 3 tahun lalu, ketika Luo Shuihan belum bangkit, Wang Jian menempati peringkat kedua di antara 10 kejahatan teratas dan bertarung dengan Senzi. Sayangnya, 3 tahun lalu, Wang Jian tidak hanya dikalahkan oleh Senzi, tetapi juga dikalahkan oleh Luo Shuihan, jatuh ke posisi ketiga. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak bertarung? Aku akan mengalahkanmu dalam pertempuran ini. Yang jahat membuka mulutnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan ki jahat, seperti Dewa Iblis. Saat wasit mengumumkan start, mereka bergerak bersamaan. Pedang berayun 9 hari. Iblis mengaum di seluruh dunia. Kedua pria itu adalah rival lama. Begitu mereka bergerak, mereka pecah dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak ada yang bisa dijelajahi. Mereka bertarung dengan sengit, dan aturan memenuhi platform pertempuran. Raungan itu konstan, dan mereka membuat tabrakan yang mengerikan. Di sekeliling, semua orang menatap, banyak orang terkejut, berulang kali berseru, mengagumi kekuatan tempur kedua pria itu. Namun, setelah beberapa saat, Luming kehilangan minat. Dia telah melihat begitu banyak kekuatan tempur ini di medan perang Baizu dan tidak tertarik padanya. Moyang dan Wang Jian bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Akhirnya, Wang Jian berada di atas angin, mengalahkan Moyang dan terus menang. Tentu saja Moyang kalah dan bisa melanjutkan pertarungan nanti. Dengan wajah dingin, Moyang kembali ke tribun dan melanjutkan pertandingan. Kemudian, setelah 2 pertandingan, ada lagi pertandingan kelas berat. Ini adalah duel antara 10 roh jahat. Maple ungu,
roh jahat dari Aula Raja Perang, Pangeran Chong. Perang ini, bisa dikatakan pertandingan yang ketat, dua orang bertarung sengit untuk ratusan jurus, Maple ungu terakhir sedikit memenangkan satu jurus, memenangkan kemenangan. Lu Ming, Lu Yuan. Suara Gu Yuan pecah terdengar. Lu Yuan, pria dari Sekte Dewa. Lu Ming akhirnya sadar, melangkah keluar, muncul di peron. Akhirnya, aku bertemu lagi dengan Tian Jiao dari Tian Shenzong. Lu Yuan, menginjak platform pertempuran, berdiri berhadapan dengan Lu Ming. Lu Ming, sepertinya kakak bela diri Luo Shuihan tidak perlu melakukannya. Kamu akan mati di tanganku. Mata Lu Yuan terasa dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kilau logam yang dingin, dan napasnya sangat kuat. Kekuatan tempur Lu Yuan sangat kuat, dan dia juga merupakan tubuh roh yang unggul. Kultivasinya telah mencapai tahap ketiga semi-sage, level tank aturan. Di Changzhou, itu adalah yang kedua setelah 10 roh jahat. Faktanya, di antara 18 orang yang tersisa, 9 adalah iblis, dan 9 lainnya hanya berada di sebelah 10 roh jahat teratas. Semuanya sangat bangga dan tamak terhadap 10 roh jahat teratas. Ada begitu banyak omong kosong. Lu Ming berbicara dengan lemah. Membunuh. Saat wasit mengumumkan permulaan, Lu Yuan raung dan bergegas ke arah Lu Ming. Kilau logamnya menjadi lebih kuat. Seluruh orang tampaknya berubah menjadi sepotong logam. Apa yang dia praktikkan bukanlah cahaya suci, keterampilan inti dari Sekte Dewa Surgawi. Itu hanya karena roh dan tubuh tidak cocok, tapi tetap mengerikan. Ledakan. Lu Ming meledakkan tinjunya dan membombardir Lu Yuan. Kapan? Itu seperti dua potong besi yang saling bertabrakan. Tubuh Lu Yuan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Tentu saja, Lu Ming juga mengambil beberapa langkah secara simbolis. Bab 1690. Ya, kamu bisa membawaku, datang lagi. Lu Yuan meraung dan melangkah keluar. Tubuhnya seperti gunungan logam, mengenai Lu Ming. Yuan asli Lu Ming, dituangkan ke dalam sarung tangan Liu Yuan, bergandengan tangan dengan Lu Yuan Yumo. Kamu datang dan pergi, dan dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Lu Ming sangat kuat sehingga dia bisa melawan Lu Yuan. Sungguh menakjubkan. Baru saja, Lu Ming tidak keluar dengan seluruh kekuatannya. Soalnya, nafas Lu Ming telah terungkap sepenuhnya, yang merupakan tahap kedua dari keadaan semi-sein. Ini benar-benar tahap kedua dari setengah orang suci, tahap kedua dari setengah orang suci. Sungguh menakjubkan seberapa kuat kekuatan bertarungnya. Sekitar, banyak orang kagum. Sebelumnya, Lu Ming tidak bisa mengalahkan Tian Jiao, tahap kedua dari Ban Sheng, karena dia membutuhkan puluhan jurus untuk mengalahkan lawannya. Sekarang, orang-orang kaget karena Lu Ming bisa melawan Lu Yuan. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, mereka bertarung puluhan gerakan. Brengsek. Lu Yuan mengaum di dalam hatinya. Dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming, dan dia mulai tidak sabar. Hampir. Hati Lu Ming tergerak, lalu dia mencubit formula itu dengan kedua tangannya. 6 pintu tersegel muncul, dan tindakan Lu Yuan menjadi kaku. Tidak baik. Lu Yuan terkejut. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan tombak naga hitam dan menusuk dantian dari Lu Yuan. Tinja. Naga hitam itu menusuk ke ladang obat mujarab Lu Yuan, dan Lu Yuan meraung dan mati. Lu Yuan sudah mati. Banyak orang terkejut. Sungguh teknik segel yang kuat. Awalnya, Lu Ming pandai menyegel. Aku tahu. Dia telah bersembunyi sebelumnya, dengan sengaja bertarung melawan Lu Yuan, dan kemudian tiba-tiba menggunakan buku segel untuk menghentikan Lu Yuan yang lengah, dan kemudian membunuh Lu Yuan sekaligus. Memang, ini taktik Lu Ming. Lu Yuan terlalu ceroboh. Banyak orang berpendapat bahwa Lu Ming meninggal karena kecerobohannya sendiri. Lu Ming. Di tribun, mata dingin Luo Shui sangat dingin, seperti pisau dingin. Lu Ming benar-benar membunuh Lu Yuan. Dengan cara ini, Tian Shenzong sedikit tidak menguntungkan. Begitu Lu Yuan meninggal, integral Lu Yuan akan dihapus, yang sangat tidak menguntungkan bagi skor total Tian Shenzong. Awalnya, di antara 18 orang yang tersisa, Tian Shenzong sangat menguntungkan. Karena ada 18 yang tersisa, dan 3 di antaranya milik para dewa. Selain Luo Shui, ada Tian Jiao yang mirip dengan Lu Yuan. Selain itu, Tian Jiao, seperti Lu Yuan, tidak akan dibunuh bahkan di hadapan 10 roh jahat. Jika dia bertekad untuk bergegas ke medan perang, 10 roh jahat teratas tidak akan bisa membunuh Lu Yuan. Jika ini terus berlanjut, skor Sekte Tianshan akan segera melebihi skor Lembah Dewa Naga. Pada saat itu, selama dia membunuh Lu Ming, bahkan jika dia tidak membunuh Lu Ming, selama dia mendapat tempat pertama, akan ada hadiah yang sangat ekstra, dan Sekte Tianshan akan stabil. Tapi tanpa diduga, Lu Yuan dibunuh oleh Lu Ming karena kecerobohannya. Dengan cara ini, Tian Shenzong sedikit misterius. Lu Ming, kamu harus mati. Pikir Luo Shuihan. Luo Shuihan, selanjutnya giliranmu. Aku akan mengirimmu untuk menemani Lu Yuan. Lu Ming mengeluarkan tombak berdarah itu, menunjuk ke Luo Shuihan, lalu kembali ke tribun. Selanjutnya, kompetisi berlanjut. Adegan berikutnya membangkitkan minat. Luo Xiang, melawan iblis.
Luo Xiang, sebelum menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan, pedang hidup dan mati Jue, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia datang ke sini dalam tahap kedua semi suci, yang bisa disebut luar biasa. Sekarang, di hadapan Tian Jiao, salah satu dari 10 roh jahat, penampilan seperti apa yang akan dia miliki. Tapi setelah perang dimulai, itu mengejutkan semua orang. Cahaya pedang vertikal dan horizontal, dan sepenuhnya menekan roh jahat. Dalam selusin gerakan, roh jahat itu berada dalam bahaya dan hampir terbunuh oleh pedang. Akhirnya, dalam keadaan terluka, dia mencoba yang terbaik untuk bergegas turun ke medan perang. Itu membuat seluruh penonton, itu luar biasa. Di tahap kedua semi suci, dia mengalahkan salah satu dari 10 roh jahat. Kekuatan bertarung semacam ini benar-benar luar biasa. Seberapa kuat, aku bukan lawan. Purple Maple menunjukkan makna pahit dan astringen. Iblis lain, satu persatu, melihat sosok kesepian Luo Xiang di platform pertempuran. Sekolah pedang hidup dan mati, bagaimana orang seperti itu bisa keluar? Seluruh adegan, Luo Shui dingin, wajah paling jelek. Luo Xiang sangat kuat sekarang. Setelah menerobos aturan Teng, bukankah dia lawan sama sekali? Bukankah dia akan menggantikan iblis pertama di Changsu? Tidak, aku akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Luo Xiang di masa depan. Mata Luo Shuihan memancarkan warna dingin, dia tidak boleh membiarkan orang lain mengambil tahta iblis pertamanya di Changsu. Teknik pedang Luo Xiang tidak dapat diprediksi. Apakah itu hukum kecepatan dan kelambatan yang legendaris? Mata Luming menunjukkan warna pemikiran. Luming pernah mendapat beberapa kenangan tentang Jiulong. Secara alami, pengetahuannya jauh di depan orang lain. Dia melihat bahwa hukum yang dipahami Luo Xiang mungkin adalah hukum kecepatan. Di dunia, 10 hukum terkuat tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun, di bawah 10 undang-undang terkuat, masih ada beberapa undang-undang yang sangat menakutkan dan jauh melampaui yang biasa. Hukum kecepatan dan kelambatan adalah hukum pada tingkat ini, yang kedua setelah 10 hukum terkuat. Setelah Luo Xiang, giliran Luo Shuihan untuk melawan Tian Jiao. Tian Jiao juga sosok di sebelah 10 roh jahat. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan Luo Shuihan. Dia ditindas oleh Luo Shuihan dengan gila. Akhirnya, dia bahkan tidak bisa melarikan diri dari platform pertempuran dan dibunuh oleh Luo Shuihan. Setelah membunuh lawan, mata dingin Luo Shui menatap Luming, penuh provokasi. Luming, bagaimanapun, membunuh Lu Yuan di bawah kecerobohan Lu Yuan, tetapi dia menghancurkan dan membunuh lawannya dengan kekuatannya yang mengerikan. Luming tersenyum ringan, malas memperhatikan Luo Shui yang dingin. Adik laki-laki Luming, kekuatan bertarung Luo Shuihan lebih mengerikan daripada 3 tahun lalu. Jika kamu tidak yakin tentang dia, kamu bisa langsung mengakui kekalahan. Maple ungu menghela nafas. Kekuatan bertarung Luo Shuihan benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia melawan Luo Shuihan, dia hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Tidak ada peluang untuk menang. Tuanku tidak akan kalah. Jika Luo Shuihan bertemu dengan tuanku, dia akan dipukuli habis-habisan. Siang-siang tidak senang. Dia cemberut dan menatap Luming. Di mata siang-siang, Luming adalah yang terkuat. Bagaimana dia bisa kalah dari orang lain? Yah, tuanmu adalah yang terbaik. Cara senyum pahit Maple ungu. Yah, tentu saja. Gadis kecil itu hanya menunjukkan senyuman. Perempuan ini. Luming dengan sayang menyentuh kepala kecil siang-siang. Dalam kontes berikutnya, masing-masing sangat sengit, dan sisanya adalah Tian Jiao, puncak Changsu. Secara alami, tidak ada yang mengaku kalah, dan perang menjadi sangat sengit. Ketika putaran selesai, ada 16 yang tersisa. Itu masih skor tertinggi Dragon Valley. Babak baru dimulai, adegan pertama, adalah Maple ungu, pedang raja pertempuran. Bahkan, sesampainya di sini, kami tidak lagi menggunakan metode undian, karena beberapa orang sudah bertarung. Jika kita menggambar 2 orang ini lagi, apakah kita tidak perlu bertarung lagi? Maka tidak perlu. Selanjutnya, ini semua tentang memecahkan Yuan dan menyortir sendiri. Si Feng mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia dikalahkan oleh Wang Jian. Luming, Luo Shui dingin. Suara Gui Yuan pecah terdengar. Bab 1691. Luming, Luo Shui dingin. Saat mendengar kedua nama ini, mata banyak orang berbinar. Luming, akhirnya menemukan Luo Shui yang kedinginan. Banyak orang menebak apakah Luming akan mengaku kalah secara langsung. Lagi pula, jika tidak, Luo Shuihan tidak akan membiarkan Luming pergi. Akhirnya, ini lebih awal dari yang aku harapkan. Bagus untuk menyelesaikan masalah air dingin di Luo Shui, jadi kita tidak perlu menyembunyikan kekuatan kita lagi. Luming tersenyum. Alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya adalah menunggu Luo Shuihan. Jika tidak, yang disebut Tian Jiao, Luming satu pukulan ini, tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun. Tapi kalau begitu, Luo Shuihan tidak akan berani bertarung dengannya, dan langsung mengaku kalah. Hahaha, akhirnya aku bertemu Luming. Ekstasi hati dingin Luo Shui. Kakak laki-laki Luo, kita harus membunuh Luming untuk membalaskan dendam kakak laki-laki Lu Yuan.
Nomor 1, aku yakin aku memiliki keberanian untuk bertarung. Aku yakin aku tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Aku yakin aku tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Kamu benar. Lagi pula, lebih baik menjadi kura-kura yang menyusut daripada dibunuh. Murid-murid Tian Shenzong membuka mulut mereka satu demi satu, dan suara mereka nyaring dan menyebar ke seluruh aula. Adik laki-laki, jangan terkena provokasi mereka. Purple Maple mengubah wajahnya. Orang-orang Tian Shenzong jelas bermaksud mendengarkan Luming. Mereka takut Luming akan mengaku kalah secara langsung. Jangan khawatir, kakak seperguruan. Pada saat yang sama, Luoming keluar dari air dan menginjak peron. Luming, sebaiknya kamu menyerah. Jika tidak, kamu harus mati. Mulut dingin-dingin-dingin, mata penuh penghinaan. Tuo Shuihan, kamu tidak harus menggunakan metode gairah yang buruk, tapi aku tidak akan menyerah seperti yang kamu inginkan. Luming berkata dengan ringan. Ya. Mata dingin Luo Shui, secercah kegembiraan. Hati orang lain juga kaget, Luming sebenarnya tidak jatuh, apakah kamu ingin bertarung dengan Luo Shuihan? Bisakah kamu menyelamatkan hidup kamu di Luo Shuihan? Beberapa orang di lembah Dewa Naga khawatir. Luming, aku yakin kamu tidak hanya akan memiliki kekuatan tempur ini. Di area sekolah pedang hidup dan mati, Luo Xiang membawa pedang panjang. Dia berdiri di sana seperti pedang tajam dan berbisik di mulutnya. Awal. Pada saat ini, suara Gui Yuan yang rusak terdengar. Membunuh. Begitu kata-kata Po Yuangwi jatuh, Luo Shuihan memberi banyak minuman, dan cahaya suci meledak. Tombak prajurit suci muncul di tangannya. Seluruh orang itu melompat tinggi dan kemudian menikam Luming. Tombak itu menembus udara, dan kecepatannya secepat mungkin. Dalam sekejap, itu ada di depan Luming dan menusuk jantung Luming. Tuo Shui dingin, tidak akan mulai menusuk dantian Luming, menusuk di dantian, roh dan Tuhan runtuh, Luming mati. Tuo Shuihan tidak akan membunuh Luming dengan mudah. Dia ingin membuat Luming sengsara dan mati dalam keputusasaan, sehingga dia bisa menghilangkan kebenciannya. Melihat tombak itu akan menembus jantung Luming, hati banyak orang terangkat. Luming, kenapa kamu tidak menghindarinya? Apakah kecepatan Luo Shuihan terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat untuk mengunci Luming dan membuatnya sulit untuk melarikan diri? Di benak banyak orang, gagasan seperti itu muncul di benak. Saat ini, Luming bergerak. Dengan satu tangan, dia menggenggam ujung tombak. Banyak orang bahkan tidak melihat bagaimana Luming bergerak. Kemudian, tombak dingin Luo Shui, begitu terpaku di udara, dari dada Luming, hanya berjarak sepersejuta. Tapi yang ini, tapi bagaimana juga tidak bisa turun. Membunuh. Minuman dingin Luo Shui, ledakan cahaya suci, hukum sirkulasi, mengangkut kekuatan seluruh tubuh, ke tombak, cahaya tombak, menuju tusukan Luming. Namun, tombak itu tidak bergerak. Tangan Luming, seperti tangan dewa, tidak bergerak seperti gunung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tuo Shuihan hampir membuka matanya dan meraung di dalam hatinya. Dia tidak bisa dipercaya dan mengira dia sedang bermimpi. Dia meledakkan kekuatan penuh pukulan, sebenarnya ditangkap oleh Luming dengan satu tangan, sulit untuk bergerak. Pada saat ini, orang lain di tempat kejadian juga merupakan ekspresi yang kacau. Untuk apa Luo Shuihan? Mengapa itu diatur di sana? Kamu, apa hanya itu? Sungguh mengecewakan. Luming menatap mata dingin Luo Shui dan membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Melihat mata Luming, hati Luo Shui yang dingin menggigil, kedinginan di sekujur tubuh. Pada saat ini, dia tahu bahwa Luming menyembunyikan kekuatan bertarungnya. Kekuatan tempur Luming yang sebenarnya tidak normal, yang sama sekali bukan musuhnya. Kembali, kembali, kembali. Saat ini, hati dingin Luo Shui, hanya satu kata. Tapi sudah terlambat, Tombak di tangannya membuat dengungan. Sebuah kekuatan dahsyat berhembus ke tubuh Luming dari tangan Luming di sepanjang tombak. Tubuhnya terkejut dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Sua. Memegang tombak Luo Shuihan, Luming memutar kepala tombak dan melangkah keluar selangkah demi selangkah untuk mengejar Luo Shuihan. Tombak menembus jantung Luo Shuihan dan memakukan Luo Shuihan ke platform pertempuran. Jeritan dingin Luo Shui, tubuh berputar dengan keras dan memuntahkan darah. Hati, meski kuncinya, menembus hati dengan semangat Luo Shuihan. Dalam waktu singkat, itu tidak akan mati. Selama dirawat dengan benar, itu akan segera pulih. Pada saat ini, seluruh pemandangan hening, dan semua orang menatap pemandangan itu dengan cara yang luar biasa. Tuo Shuihan dipaku ke platform pertempuran dengan tombaknya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuo Shuihan ada di tangan Luming. Dia tidak memiliki perlawanan dan rapuh seperti bayi. Ini adalah roh jahat pertama Changsu. Meskipun mengacu pada roh jahat pertama di bawah tanah suci, itu cukup menakjubkan, tetapi di tangan Luming, itu hanya terak. Saat ini, mereka semua tahu bahwa sebelum Luming, kekuatan pasti tersembunyi. Dia sedang menunggu Luo Shui dingin, sengaja menyembunyikan kekuatan, menunggu dingin Luo Shui. Gagasan ini muncul di benak banyak orang. Sungguh konyol bahwa Luming Zong baru saja dikalahkan oleh Dewa Tiansui.
Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, di tribun Tianshenzong, sederet sosok tiba-tiba bangkit dan menghembuskan nafas yang luar biasa. Mereka yang kuat di tanah suci, dan hati mereka bergetar dan sulit ditenangkan. Tuo Shui dingin, sebenarnya dikalahkan. Pada saat ini, ekspresi Senzi akhirnya berubah. Di matanya, cahaya suci tersebar dan ujungnya jernih. Luming, biarkan aku pergi. Luo Suihan mengol. Lepaskan kamu, konyol. Luming Zenyuan mengembun seperti pisau dan memotongnya. Satu lengan Luo Suihan terbang langsung, membuat Luo Suihan mengirimkan jeritan melengking. Sebelumnya, kamu memperlakukan murid-muridku di lembah Dewa Naga seperti ini. Sekarang, kembalikan padamu. Mulut dingin Luming, Yuan sejati seperti pisau, adalah luka dan ke bawah. Darah memercik kemana-mana, lengan Luo Suihan lainnya juga terbang keluar. Tidak, Luming, jangan bunuh aku, beri aku istirahat. Tuo Shuihan akhirnya takut dan mulai memohon belas kasihan. Bab 1692. Tuo Shui dingin menjerit dan mulai memohon belas kasihan. Sebelumnya, dia tidak pernah memimpikannya hasil seperti itu. Luming, 3 tahun lalu, tetapi penanaman 4 kali lipat Kaisar Wu. Setelah 3 tahun, bagaimana dia bisa begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melawan roh jahat pertama Changsu? Dia tidak bisa memikirkan apapun dalam pikirannya, tapi sekarang, dia hanya ingin hidup. Di masa lalu, ketika dia membunuh orang lain, dia memandang orang lain sebagai semut, tetapi sekarang giliran dia untuk memahami betapa mengerikan dan mengerikannya itu. Maaf, apakah mungkin? Apakah menurutmu itu tidak lucu? Luming berbicara dengan ringan, penuh penghinaan. Penatua, bantu aku, bantu aku. Tuo Shuihan berteriak dan meminta bantuan dari sesepuh Tianshenzong. Luming, sebaiknya biarkan dia pergi. Ada seorang lelaki tua berbicara dalam Tianshenzong. Nafas lelaki tua itu luar biasa dan tak tertandingi. Kekuatan suci yang luas terus-menerus menyebar. Ada tekanan tumpul antara langit dan bumi. Ini benar-benar orang kuat yang mengerikan, jauh lebih dari tanah suci Ming biasa, ini adalah orang suci yang hebat. Haha, ini konyol. Ketika kamu kalah dalam pertempuran di pertemuan Dingbao, kamu mulai mengancam. Kamu tidak tahu malu. Di daerah Lembah Naga, pemilik Lembah Naga Ungu bangkit, yang juga dipenuhi dengan bau yang tidak sedap. Dibandingkan dengan orang suci agung dari Sekte Tianshan, atmosfer antara langit dan bumi lebih menindas. Orang suci agung dari Sekte Tianshan memiliki wajah muram. Dia juga tahu bahwa terlalu banyak baginya untuk ikut campur. Tapi Luo Shui dingin, bakatnya sangat tinggi, kedua setelah Senzi. Jika kamu tidak mati, tanah suci di masa depan harus pasti. Bahkan jika kamu mencapai orang suci yang agung, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa kamu bahkan dapat memengaruhi alam suci. Yang paling suci, Dewa Surga selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit. Tidak banyak orang suci di Changsu. Mereka terakumulasi selama bertahun-tahun curah hujan. Benar-benar kerugian besar dibunuh oleh Luming. Bersenandung. Di tangan Luming, tombak naga hitam muncul, yang mengejutkan langit. Tuo Shuihan, kirim kamu di jalan. Luming mengeluarkan suara dingin. Tuo Shuihan hampir mematahkan keberaniannya dan mulai meronta dan berteriak. Luming, sebaiknya kamu berpikir 2 kali. Orang bijak agung dari Tianshenzong tidak peduli. Pikir 2 kali, pikirkan 2 kali, mengapa aku harus membunuh? Luming menanggapi, dan tombak naga hitam itu meledak dan menembus bidang ramuan Luo Shuihan dan menghancurkan jiwanya. Luo Shuihan mengeluarkan raungan yang tidak rela, matanya menatap seperti ikan mati. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini dan dibunuh di sini oleh Luming. Kakak Senzi, balas dendam untukku. Tuo Shuihan akhirnya meraung, vitalitasnya punah. Tuo Shui dingin, mati. Orang-orang suci agung dari Tianshenzong, serta orang kuat lainnya di tanah suci, menghembuskan napas yang luar biasa dan menatap Luming dengan dingin di mata mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka berhenti bernapas dan duduk. Ini adalah pertemuan Dingbao. Semua klan ada di sini. Jika mereka melanggar aturan, mereka akan ditindas oleh klan lain. Tuo Shui dingin, mati. Banyak orang berbisik, masih sedikit tidak bisa dipercaya. Bahkan iblis lainnya, sama, beberapa bingung. Iblis pertama Changsu, pegunungan di atas semua kepala Tianjiao dan pegunungan yang tidak dapat diatasi di Changsu dengan mudah dibunuh oleh Luming, yang membuat mereka merasa tidak nyata. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Moyang seperti orang bodoh, bergumam pada dirinya sendiri. Luo Shuihan terbunuh seperti ini. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan Sang Luming? Dia menggigil memikirkan itu. Bagaimana kekuatan bertarung Luming bisa menjadi begitu kuat? Aku tahu kamu telah menyembunyikan kekuatanmu, tapi itu masih di luar dugaanku. Luo Xiang bergumam, matanya meledak dengan semangat juang yang mencengangkan, tetapi pada saat berikutnya, semangat juangnya semuanya menyatu. Tuan adalah yang paling kuat, aku tahu bahwa Tuan adalah yang paling kuat. Di daerah Lembah Naga, Lu Xiang memanggil. Dia sepertinya tidak terkejut sama sekali.
Dalam hatinya, semua ini diterima begitu saja. Ya, penglihatanku tidak sebagus gadis kecil. Purple Maple tersenyum pahit. Hahaha, kakak bela diri Zifeng, kamu tidak mengenal Luming. Jika kamu rukun satu sama lain untuk waktu yang lama, apa yang dilakukan orang ini tidak akan aneh. Tian Cui tertawa. Tian Cui, Sue Ningxin dan Long Yuanshan memiliki poin tersendiri di hati mereka. Sebelumnya, Luming berkata bahwa dia akan membunuh Senzi, dan mereka semua 50% yakin. Dia bisa menangkap sungai Luo Shui yang dingin. Di platform pertempuran, Luming mengambil cincin penyimpanan Luo Shuihan dan tombak prajurit suci. Ini adalah piala-pialanya. Secara alami, dia tidak akan sopan. Saat tombak bergetar, tubuh Luo Shuihan terbang keluar dari platform pertempuran, Sua. Jari tombak naga hitam mengejutkan semua orang. Karena arah Luming adalah Senzi. Anak Tuhan, tunggu, yang berikutnya adalah kamu. Pistol Luming mengarah ke Senzi, dan kesempatan untuk membunuh itu dingin. Lohan akan menemaniku untuk mengirim air. Ketika putra Tuhan membuka mulutnya dan matanya terbuka dan tertutup, ada kilatan cahaya suci yang mengerikan. Di sekeliling, tiba-tiba, semua orang penuh dengan harapan. Menantikan pertempuran antara Luming dan Senzi. Sebelumnya, kebanyakan orang mengira Luming tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Senzi. Mungkin dia dibunuh oleh Sekte Dewa-Dewa pada pertemuan Dingbao. Bahkan jika kami cukup beruntung untuk melewati pertemuan Dingbao, kami tidak dapat memiliki harapan apapun untuk anak Tuhan. Tapi sekarang, tiba-tiba, mereka memiliki harapan yang kuat. Luming, siapa yang tahu apakah Luming memiliki kekuatan tersembunyi, membunuh Luo Shuihan? Mungkin, bisakah kamu benar-benar bertarung dengan Senzi? Bersenandung. Tangan Luming, tombak naga hitam itu mengejutkan, darah di sok terbang, dan kemudian menyingkirkan tombak naga hitam itu, kembali ke kedudukannya. Sekarang, kontes berlanjut. Gui Yuan rusak diumumkan. Persaingan berlanjut, tetapi yang berikutnya membosankan. Orang-orang yang menantikan pertarungan antara Luming dan Senzi. Mereka yang bertarung tidak punya pikiran. Dengan masuknya Luming, apakah mereka masih berharap untuk bersaing memperebutkan tempat pertama? Kekuatan bertarung Luming bisa disapu. Selain itu, ada juga pohon maple ungu di lembah Dewa Naga. Apalagi karena banyaknya orang, poinnya selalu di depan. Bagaimana sekolah lain bisa bersaing? Tidak ada harapan, jadi mereka hanya melakukan gerakan saja. Segera, babak ini berakhir, dan babak berikutnya. Luming, Moyang. Suara patah Yuan Gui terdengar, wajah yang jahat, tiba-tiba pucat. Luming dan Moyang menginjakkan kaki di platform pertempuran dan berdiri berhadapan satu sama lain. Moyang, kamu bilang kamu akan membunuhku. Tunggu sebentar, kamu tidak akan mengaku kalah secara langsung. Menurutku kamu tidak begitu berbiji, kan? Luming membuka mulutnya. Kamu. Moyang menggertakkan giginya, dan wajahnya membiru dan putih. Dia bermaksud untuk mengaku kalah, tetapi Luming berkata bahwa dia harus mengakui bahwa dia tidak memiliki benih. Luming sengaja mengecewakannya. Pada saat ini, Gui Yuan rusak diumumkan. Menyentuh. Luming melangkah satu langkah dan platform pertempuran meraung. Aku menyerah, aku menyerah. Teriak Moyang. Bab 1693. Rusak Yuan Gui mengumumkan awal, Moyang langsung berteriak mengaku kalah. Dia tidak berani menunda, dia takut dibunuh oleh Luming. Luming berhenti dan meremehkan untuk mengatakan, ini benar-benar tanpa biji. Sebelumnya, sepasang orang berpangkat tinggi mengatakan bahwa mereka ingin memotong momentum aku. Kemana mereka pergi? Wajah Moyang memerah, dan dia ingin mencari celah untuk masuk. Dia menundukkan kepalanya dan kembali ke tribun tanpa menjawab. Sekarang, semakin dia menghina dirinya sendiri. Dia membencinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Luming sampai mati. Adik laki-laki ke-9, hasil ini, seperti yang aku duga, hanyalah seorang pengecut yang menggertak yang lembut dan takut pada yang keras. Jalan Tian Cui. Ya, kata-kata orang seperti ini seperti kentut. Salju membekukan hati untuk mengikuti jalan. Cipukan dan cicit. Moyang mengatupkan giginya dan hampir mematahkannya. Luming, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Tunggu sebentar, kamu tidak akan mati di tangan Senzi. Aku akan bersabar denganmu sebentar. Aku akan membunuh semua orang ini di naga lembah dewa di masa depan. Moyang meraung di dalam hatinya. Kompetisi berlanjut. Dalam kontes berikutnya, tidak ada ketegangan. Siapapun yang bertemu Luming langsung mengaku kalah, termasuk mereka yang termasuk dalam 10 iblis teratas. Haha, adik seperguruan Luming, aku mengaku kalah, aku bukan lawanmu. Setelah itu, Purple Maple juga bertemu dengan Luming, langsung mengaku kalah. Di belakang, Luming bertemu Luo Xiang. Luming mengira Luo Xiang akan bertarung. Tanpa diduga, Luo Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Luming, aku akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi. Sekarang aku bukan lawanmu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi ke medan perang. Dengan cara ini, Luming menyapu semua lawan dengan cara menyapu.
Konferensi Dingbao ini, semua kompetisi, selesai. Ketika guyuan yang rusak diumumkan, lembah Dewa Naga memberikan sorakan hangat. Jika lembah Dewa Naga menang, mereka tidak perlu menghitung skor. Mereka semua tahu bahwa lembah Dewa Naga telah menang. Lu Ming menyapu semua orang, ditambah hadiah 10, tidak ada ketegangan. Lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama dalam pertemuan pengaturan harta karun ini. 2 harta karun kuno harus disimpan oleh lembah Dewa Naga. Setelah 3 tahun, mereka akan bersaing lagi. Dia berkhotbah dan berkhotbah. Hahaha, sekarang, beri aku 2 harta. Kaisar Zigu berdiri dan memandang Dewa Surga. Orang bijak agung dari Tian Shenzong sangat tidak mau dan terlihat jelek. Dia membawa 2 harta bersamanya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menyerahkannya, karena dengan barisan Tian Shenzong, adalah hal yang pasti untuk memenangkan hadiah pertama kali ini. Tidak pernah terpikir oleh aku bahwa 3 tahun lalu, putra Wu Huang Xichong, yang terlalu berani untuk menantang Senzi, begitu kuat sehingga dia membunuh Luo Shuihan, menyapu orang lain, membantu lembah naga dan memenangkan tempat pertama. Sekarang, dia harus membayar jika tidak. Binatang kecil sialan, aku akan mati dan aku tidak akan hidup dalam damai. Orang bijak agung dari Tian Shenzong marah di dalam hatinya. Menurutnya, Lu Ming harus dibunuh oleh Senzi. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada kemungkinan lain. Tetapi bahkan jika Lu Ming meninggal, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa lembah Dewa Naga memenangkan tempat pertama dan menguasai 2 harta selama 3 tahun. Apakah kamu tidak mau membayar batu gerindra itu? Tuan lembah naga ungu mencibir. Bayar sesukamu. Dalam waktu 3 tahun, aku yakin kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Orang bijak agung dari Tian Shenzong itu dingin. Selama bertahun-tahun, salah satu dari 2 harta itu dikatakan mengandung rahasia Kaisar Cheng. Namun, tidak ada studi tentang rotasi begitu banyak sekte. Namun, dia tidak percaya bahwa lembah Dewa Naga dapat mempelajari sekolah seperti apa yang dapat dihasilkannya hanya dalam 3 tahun. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke pemilik lembah naga ungu. Aku melihat tuannya, Yilong tersenyum. Mata Lu Ming cerah. Dia tidak terlalu tertarik dengan harta lainnya. Apa yang dia harapkan adalah sisa-sisa prasasti penjara. Ledakan. Langit berdengung, tekanan kuat, menyebar dan turun. Senzi menginjak kehampaan, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya suci, dan matanya acuh tak acuh. Dia berdiri di atas platform pertempuran dan menatap Lu Ming. Banyak orang terkejut. Apakah Senzi dan Lu Ming siap untuk memulai? Lu Ming, aku akan memberimu waktu untuk pulih. Anak Tuhan membuat suara dingin. Tidak perlu pulih. Kita bisa bertarung sekarang. Lu Ming menatap Senzi, bangkit dari langit dan berdiri berhadapan dengan Senzi. Tidak ada keraguan bahwa pada saat ini, Lu Ming dan Senzi menjadi pusat perhatian. Apakah perang akhirnya datang? Beberapa orang bergumam. Nyatanya, banyak orang datang ke sini untuk menyaksikan pertarungan Lu Ming dengan Senzi. Apakah menurutmu Lu Ming bisa bertarung dengan Senzi? Setengah suci, perbedaannya terlalu besar untuk diseberangi. Hampir tidak mungkin untuk tidak menjadi orang suci jihad. Terlebih lagi, lawannya adalah anak Tuhan, lebih kuat dari tanah suci pada umumnya. Lu Ming tidak ada harapan. Banyak orang berkomentar, dan beberapa menghela nafas bahwa Lu Ming tidak bisa menjadi lawan Senzi. Tuan, ayo, ledakkan dia. Lu Xiangxiang melambaikan tangan kecilnya. Long Yuanshan, Yang Tianzong, Tian Hammer, Sue Ningxin dan yang lainnya melihatnya dengan tenang, dan mata mereka menunjukkan sedikit kekhawatiran. Di tubuh Senzi, cahaya suci melonjak, dan bahkan matanya berubah menjadi cahaya suci putih susu. Suara acuh tak acuh keluar, Lu Ming, meskipun kekuatan bertarungmu bagus, aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan antara tanah suci dan tanah suci. Menyentuh. Anak Tuhan melangkah keluar, seperti anak Tuhan. Cahaya suci meledak, dan nafas yang kuat menekan ke arah Lu Ming. Kemudian, dengan satu tangan, cetakan tangan cahaya suci yang besar ditekan ke arah Lu Ming. Kekuatan suci melonjak, hukum beredar, terornya ekstrim. Apakah kamu hanya menggunakan kekuatan Ming Sheng Xiao Cheng? Aku benar-benar memandang rendah diriku. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya, tapi dia tidak mengelak. Dia mengepalkan tinju. Tinju Lu Ming bersinar, dan bayangan tablet dapat dilihat dalam sekejap. Ledakan. Raungan gemetar bumi terdengar, dan sidik jari cahaya suci yang besar runtuh dengan kepalan tangan Lu Ming. Lu Ming bergegas melewati cahaya suci dan membunuh putra Tuhan. Banyak orang terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming yang terlalu mengerikan langsung mengalahkan serangan Senzi dan mengambil inisiatif untuk melawan Senzi. Apakah Lu Ming benar-benar memiliki kekuatan tanah suci? Memikirkan hal ini, banyak orang menatap mata besar, menahan napas, melihat pemandangan karena takut ketinggalan adegan kuncinya. Begitu matanya dingin, tangannya mengeluarkan cahaya terang, seperti 2 buah batu suci putih susu yang dipoles, jernih dan suci. Sua, sua, sua. Telapak tangannya, terus-menerus menyerang cincin pendaratan, mengerikan, seolah menghancurkan segalanya. Di telapak tangan Lu Ming, hukum kekacauan beredar, dan menggunakan kekuatan Zhenjutian.
Tanpa rasa takut, Luming terus membombardir. Bang, bang, bang. Suara tabrakan yang padat, dan Luming dan Senzi bertabrakan ratusan kali dalam sekejap. Setiap kali mereka bertabrakan, raungan tumpul terdengar di langit. Tubuh mereka terjalin seperti dua pita. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi dan tidak dapat melihat dengan jelas. Bang! Pada pukulan terakhir, kedua pria itu mundur secara berurutan, tetapi Luming hanya mundur 3 langkah, sedangkan Senzi mundur 9 langkah. Anak Tuhan telah tertinggal. Hati banyak orang bergetar, di mata, semuanya tak terbayangkan. Bab 1694. Tidak mungkin. Semua orang di Tianshenzong meraung di dalam hati mereka dan sulit menerima semua ini. Di dalam hati mereka, putra dewa yang tak terkalahkan pada tingkat yang sama, dengan penanaman tanah suci, dipaksa melawan arah angin oleh setengah orang suci. Ini seperti Arabian Nights. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Moyang menggelengkan kepalanya dan meraung di dalam hatinya. Untuk waktu yang lama, dia tidak memperhatikan Luming dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Luming sampai mati. Tapi tanpa diduga, kali ini benar-benar menumbangkan imajinasinya. Sebelumnya, Luming dengan mudah membunuh Luo Shuihan, yang membuat hatinya bergetar. Menghadapi Luming, dia tidak berani bertarung bahkan dalam pertempuran. Dia langsung mengaku kalah. Dia berpikir bahwa Luming pasti akan mati di tangan Senzi. Tetapi sekarang diketahui bahwa Luming tidak menggunakan kekuatan apapun sebelumnya. Sekarang, dia benar-benar bisa menahan Senzi. Mengapa dia begitu kuat? Mengapa yang kuat bukan aku? Hal macam apa Luming? Apa kualifikasi untuk mendapatkan kekuatan bertarung seperti itu? Moyang meraung dan iri. Luming, kamu tidak mengecewakanku, tapi itu tidak cukup. Dalam hati aku berterima kasih, mata aku bersinar. Lembah naga sudah bersorak. Anak Tuhan, apakah ini kekuatan bertarungmu? Sepertinya tidak berhasil. Suara Luming sedikit ironis. Di mata Senzi, dengan sedikit keterkejutan, dia berkata, Luming, kekuatan bertarungmu memang di luar dugaanku. Sayangnya, kamu bertemu denganku dan ditakdirkan untuk mati. Menyentuh. Putra ilahi melangkah keluar, dan cahaya tubuhnya menjadi lebih kuat dan berubah menjadi tiang cahaya, yang menjulang dari langit. Menyentuh, menyentuh, BR lebih besar dari. Setiap langkah yang diambil akan lebih kuat dari nafas Lucy. Ming Seng Dacheng. Lembah Dewa Naga, Master Lembah Naga Ungu mau tidak mau mengirimkan seruan. Apa, Putra Dewa telah mencapai pencapaian besar Ming Seng, begitu cepat. Kesuksesan besar Ming Seng lebih kecil daripada Ming Seng. Ini beberapa kali lebih kuat. Lu Ming tamat. Prestasi Senzi terlalu tinggi. Lagi pula Lu Ming bukanlah lawan. Sungguh menakjubkan bahwa Lu Ming begitu kuat sehingga jarang terjadi di zaman kuno. Jika kamu memberinya beberapa tahun lagi, kamu mungkin tidak dapat bertarung dengan Senzi. Surga iri pada talenta, dan waktu yang tersisa untuknya terlalu singkat. Banyak yang menghela nafas, beberapa menggelengkan kepala, tetapi yang lain merasa senang dan berharap Lu Ming akan dibunuh. Seperti pinus perak di lembah Yinlong, wajah mereka ganas, berharap Lu Ming akan dibunuh. Kekuatan Lu Ming kali ini luar biasa. Jika Lu Ming tidak terbunuh, di mana akan ada ruang bagi mereka di lembah Dewa Naga? Haha, Lu Ming, bagaimanapun juga kamu akan mati. Moyang tertawa di dalam hatinya dan wajahnya penuh keganasan. Bersenandung. Di atas kepala Senzi, sebuah pagoda seputih salju muncul dan tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, di tangannya, ada pedang yang penuh dengan cahaya suci. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah prajurit suci. Bersenandung. Pagoda seputih salju, berubah menjadi seukuran gunung, pergi untuk menekan Lu Ming. Dengan kultivasi Senzi Ming Sheng Dacheng, ia mengendalikan para prajurit suci dengan kekuatan besar. Saat ini, bintik-bintik cahaya di tubuh Lu Ming muncul satu persatu. Di setiap titik cahaya, seorang prajurit suci terbang keluar. Sebanyak 36 prajurit suci digantung di sekelilingnya. Yang lainnya tercengang dan hampir menggigit lidah mereka. 36 prajurit suci. Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan 36 tentara suci. Kebanyakan dari mereka tertegun. Orang biasa belum pernah bertemu prajurit suci, tetapi pernah melihat orang lain menggunakannya. Tapi sekarang, Lu Ming mengalahkan 36 tentara suci sekaligus. Orang membandingkan orang dengan orang. Ini benar-benar menjengkelkan. Apa gunanya banyak prajurit suci? Putra Tuhan membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan menara besar itu bersinar dan jatuh. Di sekujur tubuh Lu Ming, semangat juang dari 36 tentara suci terhubung satu sama lain dan menyatu pada tripod besar. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya, dan tripod besar itu tumbuh dengan cepat dan bertabrakan dengan menara raksasa. Ledakan. Jika dua puncak bertabrakan, langit bergetar hebat. Setelah tabrakan antara Dading dan pagoda raksasa, mereka semua mundur bersama. Membunuh. Senzi memegang tombak dan membunuh Lu Ming. Tombak itu menembus udara dan membuat raungan yang mengerikan. Tanpa rasa takut, Lu Ming meraih senjata naga hitam di sekelilingnya. Semangat para prajurit berkumpul, aturan mengalir, dan dia membunuh anak Tuhan. Cahaya bertabrakan dalam kehampaan,
dan kekuatannya ceroboh, menyapu ke segala arah. Di sekitar, orang-orang kuat seperti pemimpin lembah naga ungu memasang tirai cahaya pertahanan di antara ombak. Jika tidak, orang-orang di bawah tanah suci akan ditembak oleh energi tersebut, dan mereka akan mati. Lampu suci. Senzi meraung, dan cahaya di tubuhnya lebih cemerlang. Akhirnya, itu diubah menjadi sepotong baju besi cahaya suci. Memakainya, kekuatan Senzi menjadi lebih kuat. Tombak hukuman Tuhan menembus kehampaan, dan tidak ada yang bisa dihancurkan tanpa dihancurkan. Senzi mulai menekan Luming. Membunuh. Luming minum, dan formula pedang ajaib diluncurkan. Dua cahaya gelap keluar dari matanya dan mengalir ke alis Senzi. Alis Senzi terpancar cemerlang. Senzi hanya sedikit gemetar dan sepertinya baik-baik saja. Kekuatan jiwa Luming sekarang setara dengan Mingsheng Xiao Cheng, dan Senzi adalah keberadaan Mingsheng Da Cheng, dan kebanyakan dari mereka memiliki metode untuk mempertahankan jiwa. Formula pedang ilahi Luming memiliki sedikit pengaruh pada Senzi. Kekacauan. Luming berbisik. Di tangan kirinya, ada segel surga yang kacau, dan melemparkannya ke arah Senzi. Kekacauan segel langit tiba-tiba meningkat, ditekan dan membiarkan wajah putra dewa menjadi sedikit bermartabat. Dia mengendalikan menara besar dan menabrak kipas kekacauan Tianyin. Namun, tombak hukuman Tuhan terus membunuh Luming. Luming bertarung dengan senjata naga hitam. Ledakan. Pagoda itu terguncang, tetapi segel surga yang kacau menghilang. Datang lagi. Di tangan Luming, dia memadatkan segel surga yang kacau dan membunuh putra Tuhan. Pada saat yang sama, Luming mengumpulkan segel surga yang kacau, dan pada saat yang sama bertarung dengan Senzi dengan 10.000 tentara. Untuk sementara waktu, kedua orang itu sangat sulit untuk membedakan warna musim gugur. Perang menjadi seri, dalam kehampaan terus-menerus bertabrakan, sengit tak tertandingi. Luming menderita kerugian. Dia hanya berada di tahap kedua semi bijak. Pada awalnya, Luming, tubuh dan gelembung kedua, membunuh seorang bijak agung dinasti Ming dalam beberapa saat. Namun, itu hanya kerjasama dari ketiganya. Jika Luming adalah penguasa tubuh, dia paling banyak dapat menekan keberadaan Mingsheng Da Cheng, dan dia tidak dapat membunuh pihak lain. Sekarang, Luming telah menyegel 36 tentara suci di tubuhnya. Sebelumnya, dia berlatih di lembah Dewa Naga selama lebih dari sebulan. Akhirnya, dia mengolah kipas kekacauan Tianyin ke tingkat ke-6. Luming adalah penguasa tubuhnya, dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan lebih kuat daripada di medan perang Baizu. Namun, orang suci eksternal lebih fasih ketika mereka menjalankan hukum, sehingga kekuatan tempur mereka lebih baik daripada orang suci di medan perang 100 etnis. Apalagi Senzi adalah roh jahat Changzu. Sebelumnya, Changzu bangga pada hari pertama, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Jadi sekarang, meskipun Luming telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu, dia hanya bisa menggambar dengan Senzi. Bab 1695. Luming dan Senzi bertarung dengan sengit. Dalam sekejap mata, mereka bertarung ratusan jurus. Saat ini, semua orang di tempat kejadian tidak kaget, tapi mati rasa. Mereka mati rasa terhadap kekuatan bertarung Luming. Kekuatan bertarung Luming berada di luar imajinasi mereka. Mereka belum pernah mendengar bahwa seorang lelaki setengah bijak tahap kedua dapat melawan orang bijak dari dinasti Ming, dan pihak lain masih monster. Orang-orang sekarang hanya mengkhawatirkan hasil akhir dari perang ini. Semua orang menahan napas, mengepalkan tangan mereka dan menonton dengan gugup sejenak. Mereka memahami bahwa pertempuran ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah Changzu, yang bisa disebut sebagai konfrontasi puncak. Luming dikelilingi oleh 36 tentara suci, memegang segel surga yang kacau di tangannya, seperti dewa perang, sementara Senzi, dengan menara besar yang digantung di atas kepalanya, memegang tombak hukuman dewa, dan ditutupi dengan baju besi cahaya suci, seperti anak dewa. Kedua pria dalam perang kosong, dan selusin konfrontasi terus-menerus. Pada saat ini, hati anak Tuhan, beberapa cemas. Kealamnya, bahkan sekarang, tidak bisa memenangkan Luming, hatinya, telah terkejut melampaui batas. Luming, kamu harus mati. Jika kamu terus seperti ini, dalam beberapa tahun, aku tidak akan pernah menjadi lawannya. Dalam benak Senzi, sebuah pemikiran yang sulit diterimanya, tetapi dia tahu itu adalah fakta. Oleh karena itu, hari ini, Luming harus dibunuh. Pedang cahaya. Senzi minum dengan ringan. Di alisnya, pedang pertarungan, pedang seputih salju, terbang keluar dari alisnya. Saat pedang keluar, roh pedang membubung ke langit dan mengaduk badai. Prajurit suci, sial. Tuan lembah naga ungu, mari kita bergemuruh. Orang lain di lembah Dewa Naga juga terkejut. Senzi, sebenarnya memurnikan seorang prajurit suci yang hebat. Prajurit bijak yang hebat jauh lebih baik daripada prajurit Ming Sein biasa. Itu adalah prajurit Sein eksklusif dari orang bijak yang agung. Awalnya, Luming dan Senzi tidak dapat dipisahkan satu sama lain di musim gugur, tetapi begitu tentara bijak keluar, aku khawatir keseimbangan akan rusak. Pedang cahaya, potong. Senzi mengambil tombak di tangannya, memegang pedang cahaya suci, dan memotongnya dengan satu pedang. Cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba menebas ke arah Luming. Ledakan.
Pedang itu terpotong pada segel langit yang kacau yang membombardirnya. Segel tiang kipas kekacauan bergetar hebat dan kemudian meledak di udara. Kemudian, Senzi memegang pedang, melangkah maju, dan menebas Luming dengan pedang lain. Pistol naga hitam di tangan Luming menyapu ke sisi lain. Kapan? Pedang cahaya suci terpotong di senjata naga hitam. Pistol naga hitam bergetar hebat. Luming merasakan udara tajam yang mengerikan dan bergegas ke arahnya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pedang cahaya suci terus menebasnya. Luming berpikir bahwa semua prajurit suci di sekitarnya bersikap defensif. Ledakan, ledakan. Para prajurit suci terkejut. Beberapa prajurit suci terpesona. Tubuh Luming mundur, yang menghalangi serangan pihak lain. Senzi mengalahkan tentara bijak yang hebat, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Luming sudah tertinggal. Membunuh. Dengan pedangnya, Senzi membunuh Luming lagi. Seluruh tubuh Luming, prajurit suci terbang, mengilhami semangat prajurit perang, dengan sisi lain perang. Setelah serangkaian pertempuran barusan, Luming berhenti menggunakan segel Fantian yang kacau. Meskipun segel Fantian yang kacau sangat kuat, itu menghabiskan terlalu banyak. Jika kamu terus menggunakannya, kamu pasti akan kehilangan Yuan yang sebenarnya. Membunuh. Anak Tuhan minum dan membunuh seperti orang gila. Dia meluncurkan serangan badai pada Luming. Hingga saat ini, Luming belum terbunuh. Baginya, itu sangat memalukan. Dia harus membunuh Luming secepat mungkin. Luming melawan dengan 10.000 formula militer, tetapi tubuhnya mundur lagi, dan ditekan oleh Senzi. Sua. Setelah memblokir pedang Senzi, Luming bangkit dari langit. Jika kamu ingin pergi, kamu tidak bisa pergi. Senzi mengeluarkan suara dingin, tubuhnya naik ke langit dan membunuh Luming. Siapa bilang aku akan pergi? Suara Luming berdering. Saat ini, alis Luming bersinar dan keluar bersama badan sekunder Minglian. Segera setelah tubuh kedua keluar, pelat susunan Taiji ditangguhkan, dan pola Taiji ditekan ke arah Putra Tuhan. Pada saat yang sama, Luming, penguasa tubuh, juga bergerak. Dia berdiri di atas tanah dan berubah menjadi tombak yang cerah. Dia menyelam dan membunuh anak Tuhan. Segel Taiji, dengan kekuatan maut, akan tergantung di langit. Sua. Serangan tubuh utama Luming tiba, dan tombak menusuk alis Senzi. Seluruh tubuh Senzi, cahaya suci meletus, mengaum, satu pedang terpotong, memotong tenda tombak Luming. Ledakan. Tubuh anak Tuhan, jatuh. Membunuh. Setelah menyempurnakan tubuh sekunder, mengendalikan pelat larik Taiji, dia terus menekan Senzi, dan pada saat yang sama mengoperasikan aturan larik. Krone tak terbatas disebarkan, membentuk pedang perang, dan memenggal kepala Senzi. Dan Luming mengambil alih tubuhnya dan kemudian membunuhnya. Tubuh utama dan tubuh sekunder bergandengan tangan, bukan untuk memberi anak Tuhan kesempatan bernafas. Adegan, semuanya dalam keadaan linglung. Adegan, bagaimana dua Luming bisa muncul. Bolt, bahkan di Perang Dunia Pertama, telah melanggar aturan. Orang bijak agung dari Tian Shenzong banyak minum, dan matanya dingin. Apakah kamu buta? Seperti dua kacang polong, nafas Luming sama. Itu orang yang sama, itu hanya tipuan rahasia. 2. Meskipun penguasa lembah naga ungu terkejut, dia mencibir padanya dan membantah orang bijak agung Tian Shenzong. Ya, itu hanya semacam seni rahasia. Dua orang sebenarnya adalah satu orang. Itu sama dengan pemisahan tubuh. Apa yang salah dengan ini? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membuat Senzi juga menggunakan bagian tubuh. Palu langit terbuka. Giliranmu untuk menyela yang lebih tua. Aku tidak tahu ukurannya. Orang bijak agung dari Tian Shenzong melambaikan lengan bajunya, lalu menoleh dengan dingin dan tidak berbicara. Memang, tubuh utama dan tubuh sekunder Luming memiliki nafas yang sama dan gelombang jiwa yang sama. Mereka jelas orang yang sama, seperti subtubuh, tetapi mereka jauh lebih baik daripada subtubuh. Sungguh luar biasa bahwa dua tubuh dapat melatih keterampilan yang berbeda dan memahami hukum yang berbeda. Bagaimanapun, karena itu adalah orang yang sama, itu tidak ilegal. Namun, tidak bijaksana meminta Senzi menggunakan metode pemisahan, yang hanya beberapa persen dari kekuatan tubuh asli. Selain itu, tidak bijaksana menggunakan teknik pemisahan saat ini, yang hanya akan melemahkan kekuatan tempur tubuh asli. Luming adalah tubuh utama dan tubuh sekunder. Dia menyerang dalam serangkaian cara. Serangannya seperti badai. Dia tidak memberi Senzi kesempatan untuk bernapas. Situasinya benar-benar terbalik dengan sekarang. Sekarang, ternyata Senzi tertinggal, dan Luming terus menyerang. Apakah anak Tuhan akan kalah? Tidak, bukan orang suci, tukang jagal. Ya Tuhan, ini mengerikan. Banyak orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka dan berteriak. Luming, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa mendorong Senzi ke tahap ini. Tidak heran di tanah Shen Huang, aku akan kalah darimu, dan keluarga Xia akan kalah darimu. Namun, level ini tidak cukup. Senzi memiliki semacam keterampilan rahasia yang belum digunakan. Di mata Xian Yanjun, ada sedikit kejutan dan bisikan di mulutnya.
Luming adalah tubuh utama dan tubuh kedua, terus melancarkan serangan, bekerja sama satu sama lain, sangat meningkatkan kekuatan. Anak Tuhan, apakah hanya itu yang kamu miliki? Sepertinya kamu mati hari ini. Luming membuka mulutnya, tapi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia waspada. Terima kasih sudah subscribe Penatua.